Iya. Dan kita kembali lagi. Kembali dihadirkannya. Oke, Hai. kita masuk ke jam ke-5 sekarang berarti. My God. Jam ke-6. Jam ke-6. Yeay. Sudah setengah jam, Iwet. Iya, Hana. Perjalanan kita. Iya. Gini. Tolong. Iya, oke. Sudah setengah jam. How are we? How are Kita cek dulu kondisi masing-masing. Oke, kalau ditanya kondisi cek masing-masing, tenggorokan udah pasti kering. Satu. Ya. Boyok mulai berasa. Boyo tak pasti pegel. Ada. Iya. Pegel. Terus abis itu apa lagi ya? Kering sih. Iya. Kering. Tapi gue senang udah masuk jam ke-6. Iya. Daya konsentrasi, daya fokus 80%. 80%. Masih 80%. Bukan 80% blank ya. Lu kalau 80% blank 80%. dodol. Terus sebentar gue gini, 80. Oh, ternyata gue yang udah mulai turun daya konsentrasinya, Nek. Mau pakai minyak angin? Enggak dong, jangan. Cium-cium apa enggak ya? Enggak, Udah. nanti Apa yang aja. bisa gue bantu untuk membuat hidup lebih mudah? Nggak ada sih, gue justru khawatir mood lo agak terguncang karena Amir Khan belum hadir. Gue tadi udah mau WhatsApp gitu, kenapa kopinya Dave nggak ada, kenapa makanan Dave nggak ada. Gue udah hampir begitu aja, gue pikir malas Tapi gue pinter. apa? Malaikat Tuhan berbisik kepada telinga Dave Hendrik semalam. Gue tuh kemana-mana, guys, bawa kurma. Bagus, lo makan deh kurma tuh. Ya. Kayak gue mau mandi biar gue mandi pakai kurma. Aduh maaf ya, I'm so hungry. Lo mau? Enggak dong. Jangan Coba lihat kurma lo. beli di Hypermart. Oh iya. Kemarin waktu layat Vidi ya, kan dikasih kurma ya, kurma enak banget loh. Mejol. Lembut banget. Mejol. Kalau ini bukan mejol, Kak, ini di bawahnya mejol, menor. Atau mejret juga bisa. Nih. Aduh. Oke. Satu lagi ya, aku mau makan 2. Boleh. Ya kalau dia makan berarti gue ngomong nih. Oke lah, nggak masalah. Kita mau komennya geng duet, silahkan langsung sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tap-tap layarnya dan juga sebarkan live ini kepada teman, saudara, sambil kita bacain satu-satu ya live komen yang udah masuk di kolom komentar. Sebentar, kita pakai kacamata dulu. Ada yang request gini, undang Gio dong. Kamu temennya Gio ya? Gionya Indosat kan? Nah, ini antek-anteknya Gio nih pasti nih. Gio nggak di sini. Gio di bis belakang. Di bis belakang, gitu. Banyak banget temennya Gio, gue heran. Gio itu sebenarnya tiktokers. Nggak tahu gue. Oh. Nggak, kalau nanya sama gue, iya. Nggak tahu. Gio tiktokers juga. Enggak. Undang Gio dong, Nyai Sukma namanya. Audi bilang katanya Kak Dave minta doa untuk papaku dong, besok 40 hari meninggalnya beliau. Sayang, siapa namanya? Audi. Doa terbaik untuk papamu. Aku tahu pasti when you type that comment hari ini, kamu pasti ada sedikit rasa kangen ya. Yang paling susah dari ditinggal pergi orang tua itu adalah kita bingung menyalurkan rasa rindunya, ya kan? Ya. Karena kalau orang tua masih ada, ketika kita kangen kita telepon. Ya. Telepon nggak cukup, kita pergi ke sana ketemu mereka. Ketemu mereka masih rasa kangen, peluk. Tapi begitu mereka udah nggak ada, lu bingung cara menyampaikan kangennya gimana. Nah, Tuh. darling, kalau lagi kangen sama orang tua, tekuk lutut, berdoa. Betul sekali. Hai, ada geng duet dari Jerman yang menonton. Hai sayang, terima kasih dukungannya. Ya. Sudah nonton dan menyaksikan kita. Kita sudah masuk di jam ke-6. Ada yang ulang tahun tadi, siapa namanya? Palo? Gua nggak baca Popo? tadi. Popo sayang, happy birthday ya. Semoga Tuhan kabulkan even the secret petition of your heart. May 2026 be the year for you to shine, Popo. Siap. Terima kasih banyak juga untuk geng duet yang sudah menemani kita dari jam 5 pagi tadi. Thank you so much. Kalau ada yang nanya, ini udah jam keberapa sekarang ini? Saat ini kita sudah masuk jam ke-6, teman-teman geng duet, dimana kita masih ada sekitar 5 jam lagi nih. Kalau ditanya sekarang ini sudah sampai mana? Kita sudah sampai di Cirebon. Cirebon. Gitu. Udah keluar sih dari Cirebon. Sorry, kita udah lewat dari Cirebon. Ini udah mau Ya kan? masuk. Gua nggak tahu sih tepatnya daerah mana nih sekarang ini. Say hi dulu untuk teman kita di Southampton, Utah yang baru bangun karena baru mau sahur. Aduh,
kita menemani sahur kamu. Thank you. Aku tahu kalian juga pasti bela-belain untuk bisa nyalain TikToknya untuk mendukung perjalanan duet siaran 11 jam non-stop bersama dengan Indosat dari Jakarta all the way sampai dengan Jogja. Hai teman-teman yang ada di Pekalongan. Dan buat Reski, kamu juga, Reski bilang ada temannya dia geng duet ulang tahun juga, Gatot. Gatot, kamu punya teman namanya Reski, dia perhatian banget sama kamu. Ya. Kamu berulang tahun, Gatot. Happy birthday, my love. Ya. Selamat siang Ibu Satu. Dia nanya dong sampai Jogja jam berapa? Perkiraan sekitar jam 5 sore kita sampai Jogja. Ya. Gitu. Iya. Dan tadi ada yang bertanya ya, kalau tadi kan kita membahas mengenai kita udah ganti, kita udah pakai nomor baru kita, dan ternyata nomor baru Indosat, Iwet dan saya itu adalah IM3 Platinum. FYI, sepanjang kita streaming ini kita menggunakan IM3 Platinum kita. Layanan pasca bayar dari IM3, dan hopefully so far dalam nama Yesus bismillah koneksinya stabil dan lancar kan. This is only to prove kepada teman-teman sekalian seperti apa koneksi yang tadi kita bahas dan kita ceritain ke geng duet. Tadi tuh rupanya kita paketnya paket 1 namanya IM3 Platinum 1. Jadi 1 tahun kita tuh dapat kuota 1 TB. TB kan terabyte. 1 TB 1 tahun penuh. Jadi udah deh, yang suka streaming, nonton, upload konten, meeting online, lo nggak perlu khawatir kuota. Kalau mau tiru, paket kita paket IM3 Platinum 1. Nah, itu dia ya. Oke. Kak, nggak puyeng siaran sambil jalan gini? Jujur. Enggak. Oh enggak. Lo puyeng nggak? Gue enggak sih. Aman kan? Aman. Maksudnya banyak yang terjadi gitu yang membutuhkan konsentrasi kita. Jadi nggak sempat puyeng sih. Iya. Tapi ini tuh menurut gue sebuah pengalaman yang sangat baru ya. Dalam arti udah kita ya. Siaran TV udah. Ya, siaran live TV itu udah. Itu quite challenging. Apalagi kalau lu dari penyiar radio masuk TV. Iya. Karena penyiar radio kan nggak biasa dengan ekspresi muka. Iya. Lu cuman ekspresi suara. Iya. Tiba-tiba masuk TV lo harus ada ekspresi muka. Iya. Mesti jaga baju dan sebagainya. Iya. Ya. Mesti tahu kamera mana yang on sehingga muka lo nggak salah. Iya. Iya kan. Siaran TikTok udah. Ya. Dari 2023. 2023. Duanya suka lo korupsi. Oh iya, 2023. 2023. Siaran di bis ini menurut gue baru sih. Baru. Bukan cuma siaran di bis, tapi siaran di bis selama 11 jam, Monyong. Sambil nggak usah pakai monyong dong. Monyong adalah bahasa cinta. Love language. Iya. Challengingnya tuh menurut gue gini ya. Ngadepin alat sebanyak ini nih di depan muka kita, itu menurut gue udah challenge. Iya. Ya. Dari yang kita cuma live TikTok di rumah cuma ngeliat handphone sendiri doang. Ini tiba-tiba jeng. Terus abis itu membagi konsentrasi antara materi omongan lo, komen, iya, ya, sama orang lalu lalang di depan lo. Iya. Itu challenging menurut gue. Challenging. Ini asli kita tuh ngetes zen kita kayak Bener. apa? Konsentrasi lo. Ya. Lepas 11 jam daya konsentrasi kita Gue tuh. gak mau ngomong sama lo sih. Bukan, tadi gue mau bilang ini. Yang ada di kepala lu cuma ngomong sama gue mulu dari kemarin. Kayaknya bang, ini dia saatnya nih gue. Gue juga curiga si Balvi tuh gini. Terserah sih aku, kalau kamu habis 11 jam nggak mau ngomong-ngomongan, aku sih terserah gitu. Gue tuh kayak, lu emang udah ngomong. Kita tuh dikawal Polela ya di depan. Kenapa emangnya? Iya. Ada mobil polisi. rider. Oh nggak dinut-dinut, nggak boleh zaman sekarang, jangan norak dong. Lu pengendara lain kan juga berenang di jalan, suka kaget loh tinut-tinut. At least ya, ini adalah pertama kali dalam hidup gue dikawal pakai tinut-tinut loh. Kasian. Sombong. Artis lama sombong. Artis 3 zaman sombong. Kesnya, nih gue mau cerita boleh ya? Nggak, kalau zaman dulu gini, mau lurus mau keriting. Jawab. Oh, ya. Mau lurus mau keriting. Kasian deh lo. Kalau lurus, kasian deh lo. itu versi original ya. Iya. Ada yang mau cepat mau lama. Oke, mau cepat. Sian. Oh, kalau lama. Sian. Oke. Tanya. Mau versi Mandarin nggak? Mau versi Mandarin. Han klien deh nih. Lo pakai sama gebetan lo. Bilang gue minta bahasa Mandarin. Han klien deh nih. Han klien. Vintage sekali gitu ya, ketahuan umur. Ember.
Tapi mungkin karena Pantene juga klien kita ya. Ah, ah, Lo ah. tau nggak pertama kali gue ngerasain di dalam Ah, ah. karir gue, gue pergi nge-MC di kawal patwal, Ah, ah. itu sama Novita Enji. Oh, Gue bawain Kiss. kayaknya yang Prambanan juga bukan? sih? Bukan, beda. Setelah Bawain Kiss. Prambanan, gue bawain Kiss. Gue sama Enji mau nge-MC. Nge-MC roadshow Pantene. Oh iya. Dari supermarket ke supermarket. Oh, terus Keliling Jakarta. Caranya mepet. Gue tuh sama Enji Sabtu itu yang Kiss edisi ada bintang tamu 1,5 jam. Pokoknya waktunya mepet. Iya. Jadi dia kirimin patwal mobil pakai ngiut-ngiut. Mobil sama 2 motor loh. Tuh dahsyat nggak? Padahal Gila. mobil gue APV. Hari itu tamu kita Inul Daratista. Inul Daratista lagi hype-hype-nya. Orang pikir yang datang standby pakai pengamanan Inul Daratista, Bo. ternyata lu. Novita Enji dan Dave Hendrik mau MC Pantene. Oh wow. Alasannya apa pakai ngiung-ngiung? Biar cepet, biar keburu. Oh, karena lu dari mana? Dari Titik satu ke titik lain. Iya, titik satu ke titik Oh. dari Wisma Indosemen ke Habis syuting mana? berarti lo. Iya, gitu. Oh. Gitu. Ih, berasa citra banget, say. Oh. Inul Daratista belum di kawal-kawal. Oh. Novita Enji sama Dave Hendrik di kawal-kawal, say. Dibayar Pantene. Bukan kita. Kalau kita gue masih perhitungan. Aduh, bayar patwal berapa nih, say? Honornya berapa? Wing. Sesi ini pertanyaan dari Hana itu asik gue mau pakai. Apa? Karena tema 30 menit ke depan adalah friendship bikin lebih baik. Ingat ya, tema duet jalan 11 jam ke Jogja ini adalah perjalanan menuju lebih baik. Jadi dari tadi kita membahas bagaimana jarak membuat kita lebih baik, mendengarkan sinyal tubuh membuat kita menjadi lebih baik. Sekarang kita akan membahas friendship bikin lebih baik. Oke. Hana minta kita membahas look back ke dalam our friendship. Oke. Kapan pertama kali ketemu? Kapan kita saling mengenal? Kalau gue pertama kali kenal sama lo, gue inget banget 2006 waktu gue mau gantiin lo Kiss Oh iya. di Semen. Iya betul. Ya, Mentorship. iya. Enggak mentorship deh itu. Ya kan eto-etonya kita kita mesti ngajarin apa ke Iwet gitu. Training. Kesan gue sama Dave pada saat itu Nggak ada kesan apa-apa kali orang ada. bentar ya. Ada. Kesannya adalah anjir galak banget nih orang. Masa sih, Nek? Iya. Lo itu kontrasnya Angie banget. Sementara Angie kan kayak hey, Iya. udah dateng gitu. Gue tuh dia Lo langsung kayak gitu kan. Liatin gitu kayak gitu. itu kayaknya defaultnya gue deh. Oh ya? Kalau gue kenal lu ya di situ. Kesan gue, first impression gue ke lo, gue ngeliat gue gini ya, jangan tersinggung ya, itu kan dulu. Try so hard banget sih nih orang. Oh ya? Oh. Try so an impression. Karena Iwet zaman dulu tuh beda banget ya, geng duet. Google deh, ada nggak sih apa udah lo take down? Nggak ada. Udah gue bersihin semua dokumentasi. Bisa. Ih, lu najis banget. Jadi aib-aib masa lalu lu bersihin. Gue bersihin. Bisa. I know the why. Gue dombong. I know how. Gue dombong. Dulu Iwet yang dulu itu semua menjerit. Rambutnya warna-warni, modelnya menjerit, cara dia bikin mukanya juga menjerit, bajunya menjerit, sepatunya menjerit, semua personality-nya menjerit, semua menjerit. Semuanya menjerit. Jadi kayak aduh, santai dikit Kak gitu. Tapi memang itu fase-fase lo mencari perhatian kan. Iya. Ya balik lagi, zaman muda itu kan adalah masanya lo butuh validasi. Oh, iya. Dan lo sanguinis. Sanguinis itu apa ya? Kan kepribadian lo sanguinis kan? Sanguinis itu apa ya? Wah, perlu minum kreatin nih. Lupa gue. Jam 11 lewat 15. Gue kan koleris. Koleris sanguinis lo. Sanguinisnya apa artinya? Sanguinis tuh suka menjadi center of attention. Enggak. Lu nggak sanguinis? Enggak, koleris melankolis gue. Koleris melankolis. Gimana sih? Lupa gue. Lu koleris sanguinis, Dodol. Oh iya. Melankolis koleris gue. Oh iya, Gak berarti apa-apa, gue nanti habis sanguin. lebaran lu tes lagi ya. Tenang aja, it's okay. Kita masih bisa temenan. Kayaknya gue masih celeng deh Lu lupa itu nggak apa-apa. Lu bolot itu nggak apa-apa. Lu udah mulai Manusiawi kan? manusiawi. Lu udah Iya. ngomong nonstop 6 jam. Hari ini adalah, ingat ya guys, 11.20 Iwet lagi dodol-dodolnya. Lo berasa bau kulit nggak sih sekarang? Bau kulit. Hidung lo sama mulut lo kedeketan kali. Bau kulit gimana? Ini jok kulit udah dari tadi pagi nggak ada baunya apa-apa. Apa gue, say?
Pertanyaan berikutnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nomor 2. Sanguin lebih banyak ngomong. Emang menurut lu gue yang sanguinis? Hal paling nyebelin dari masing-masing di awal pertemanan. Lo dulu, gue dulu. Lu dulu deh. Kalau ya iyalah, siapa lagi? Hal paling nyebelin di awal-awal pertemanan. Dave itu menurut gue gini. Ada masanya repot banget. Boleh dong. Ya. Dave itu ada masanya, ini agak komplik, menurut gue agak ironis. Di satu sisi lu tuh egois banget, Iya. tapi di sisi lain lu tuh ada mentorshipnya. Oh, oke. Jadi kan itu kayak bertolak belakang. Bertolak belakang, Kalau ya. egois tuh kayak gue nggak peduli sama lo, terserah. Iya, terserah. Hidup lo, Heeh. I don't care. Iya. Lo ada gitunya, tapi di satu sisi juga lo tuh harus pakai ini, lo tuh harus begini, lo tuh harus gitu. Coba lo Iya. giniin deh, ininya diginiin, ini gitu. Iya, gue juga bingung loh. Iya, itu kayak menurut gue, makanya gue nggak bisa 100% bilang lo itu egois, tapi lo egois. Iya. Mungkin gue tuh bukan egois kali. Gue tuh bukan self center juga ya. Self center mah jelas. Enggak, itu tak terbantahkan, sorry. Oh iya? Wah, lo mah parah self center. Gue tuh senangnya pokoknya perhatiannya semua di gue gitu. Iya, gini bro. Gue Gini tuh ya. center stage bukan Enggak, self center. Lu tuh mungkin center point ya. Gini deh, sekarang nih ya, untuk membuktikan lo self center apa enggak ya. Iya. Oke. Lu tuh suka nggak bisa tidur kan? Iya. Ya. Tapi lu nggak bisa tidur itu bukan karena negara lagi kenapa, bukan karena orang nggak bisa makan, kekeringan, masalah kemanusiaan, orang kebanjiran tuh lu nggak. Ya? Ya. Kalau ada orang ngomongin lu, Iya, gue nggak bisa tidur. ya itu kurang bukti apa kalau lo self center, Mali? Pokoknya segala sesuatu yang berkenaan dengan diri gue Ya. membuat gue kepikiran ya. Ya. Ya mungkin gue akan mikirin negara kalau negara ngomongin gue. Lah negara nggak pernah ngomongin gue. Gue nggak tahu negara ini tahu apa enggak. Gue Iya nggak, bener nggak? Ya, kalau gue tuh masih nggak bisa tidur kayak misalnya, oh mesti bayar THR nih bulan ini. Oh. Itu masih ada gitu, atau misalnya kepikiran si ini tuh begini kenapa ya dia sebenarnya ada gitu. Iya, make sense. Iya, gitu. Kalau lo enggak. Enggak sih gue. Gue bener-bener gue tuh Ya. emang cuma mikirin diri gue. Iya, betul. Balik lagi. Oke, misalnya lo bilang, tapi gue juga suka mikirin orang itu. Iya, karena orang itu bermasalah sama lu. Iya memang. Jadi gue tuh hanya mikirin hal-hal yang berhubungan sama gue ya. Iya. Kurang self center apa? Oh iya juga sih, Wet. Gitu. Ya. Oke lah, Dan itu makin menjadi makin kesini. makin tua makin self center. Terus gue mesti gimana dong? Nggak ada, emang Nggak itu ada. Udah diterima aja Iya. gitu ya. Oke, makasih ya Wet lu mau terima gue. Sama-sama, Dev. Nggak banyak loh orang bisa nerima kayak gitu tuh. Dia Iya. mulai gaslighting. Tapi Ke gue. lu tuh butuh orang-orang self center kayak gue kan? Biar apa? Gue juga nggak tahu sih, Nek. Lo biar merasa penting aja dalam hidup gue Iya kan. nggak biar kayak orang untuk basis mutualisme. Iya. Masa lu nggak butuh-butuhnya sama gue? Iya. Coba digali dong ke dalam. Ada kali kebutuhan lo sama gue, Wat. Apa kek? Don't leave me hanging dry, buddy. Ya benar. Iya kan? Kalau lu ke gue, Au. Nggak tadi pas gejlukan gitu ya. gue seneng gejulukannya tinggi, loncat lo mentok ke atas. Dan rasanya tuh kayak ketinggalan gitu loh jantung lo. Megok gitu. Lu turun deh, lu kan punya penyakit jantung, turun deh. Gila kali lo. Udah sembuh. Nah, cuma di sini. Ya kan kita nggak pernah tahu. Nenek lu light stroke lo. Iya, kan ini perjalanan jauh, gue takut berulang. Nggak, coba lu dari sini. Kenapa? Pemandangannya beda. Enggak, Coba bagus. try. Kalau kayak gini tuh ada kedalaman. Oh iya benar, ada depth-nya. Ada depth. Gue sekarang ke lu ya. Iya. Hal paling nyebelin dari Iwet dari awal pertemanan. Dari dulu gue selalu merasa bahwa lu lebih care sama Angie daripada sama gue. Dulu. Oke, jam berapa ini? Orang kalau puasa sama kecapean tuh kayak nggak bisa ngontrol omongan ya. Jam berapa ini? Udah masuk. Jam 11 lewat 25. Gila ya tuh kurma. The kurma is trying to kill me. Orang kurma disalahin. Dia yang makan kurma, dia yang pilih itu kurma, dia yang beli. Jam segini ugly terus keluar. Iya, oke. Nggak, karena gini, dulu waktu pertama kali mulai kenal kan dibilang katanya yang paling nyebelin. Ah. Gue merasa bahwa si Iwet ini cuman nganggap Angie deh. Oh, itu iya? di kepala gue ya.
Iwat ini cuma nganggap Angie deh. Dia kayaknya cuma make effort sama Angie deh. Oh, karena Angie lebih terkenal dari gue kan, jadi lu lebih ngereken Angie. Oke, gue mungkin gak seterkenal. Pemikiran lo itu. Pemikiran gue itu. Jadi gue dulu tuh, Iwat memilih-milih. Gitu. Iya? Gue sempat adalah fase-fase itu. Oh, lo mau tau nggak sebenarnya the truth-nya apa? Karena gue judes kan. Iya. Karena gue judes, jadi lu lebih. Ngapain gue bikin effort? Iya. Sementara Angie dia kan bener-bener kayak ramah. Iya. Jadi lu lebih tertarik sama orang ramah lah daripada Iyalah. orang judes. Memang. Dan lu tahu nggak, Wet? Gue itu terakhir lagi, gue tuh kemarin berantem sama adik gue, tersinggungan. Karena apa? Karena gue judes. Jadi lu kebayang nggak? Gue tuh bahkan nggak sadar loh gue tuh judes. Hah? Iya. Karena di kepala gue tuh lagi bukan judes, tapi gue tegas, keluarnya judes. Di kepala gue misalnya, gue tuh afirmatif, keluarnya judes. Di kepala gue tuh gue inspiratif, keluarnya judes. Di kepala gue tuh gue kooperatif, Keluarnya judes. Judes. Maksud hatinya bagus ya. Iya. Outputnya enggak. Di kepala gue tuh lagi meditatif. Judes. Jatuhnya bete dia kayaknya bete ya. Sementara enggak, gue lagi meditasi loh. Iya. Atau gue lagi kolaboratif gitu. Enggak. Atau gue donalatif. Tua lu. Apa? Tua. Judes. Jadi Judes itu default muka gue, Wet. Jadi ketika kalau gue ketawa gitu, itu justru gue usaha. Oh ya? Oh. But itu point well taken. Gue tuh memang judes, jadi gue harus sering-sering menyadarkan diri gue untuk nggak judes, karena judes itu nggak ada orang suka main sama orang judes. Iya. Oke. Oke. Hal yang ternyata kalian salah sangka ke satu sama lain. Oke, ada gue. Lu cepat banget untuk bagian ini. Iya. Gue pikir lu squad itu. Sebel banget deh. Gue pikir gue tuh selama ini ya, I speak highly Of you. Always. Ke orang-orang Ke gitu. orang-orang. Dave tuh gini banget, Dave tuh gitu. Dia Ini tuh kuat sekali. Kuat dalam hal apa nih? Kuat menghadapi hidup, kuat menghadapi omongan. Lu tuh I look up on you gitu. Ya, tahun kedua kita siaran buyar itu semua. Gue cuman gini, lenje banget nih orang. Tunggu. Mari kita bedah. Ya. Bagian mana yang lu menganggap gue tuh nggak terlalu kuat? Gini ya. Kayak apa? Kayak gini. Gue tuh gampang digoyang. Iya, kayak misalnya gini. Lu tuh ternyata mudah terpengaruh. Oh. Lu tuh mudah terpengaruh. Lu tuh gampang. Ini berantem sih abis ini feeling gue. Nggak, kita harus setuju ya, apapun yang kita lakukan hari ini Iya, adalah untuk membuat kita menjadi teman yang lebih baik. Lebih baik. Iya. Pose lo nggak enak, boleh turun nggak kaki lo? Ini banyak pola gitu. Ngantuk. Kayak kalau udah ngantuk banyak tingkah. Banyak pola, ya. Jadi misalnya gini. Gua pikir tuh lo pribadi yang sangat kuat dan teguh sekali dengan pendirian lo. Itu satu. Tapi ternyata enggak. Lo itu ternyata setelah makin kesini, di mana lo berpijak bagus sih. Di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kadang-kadang lo berubah pijakan. Iya. Gue begini, lah ngapa jadi begini dia gitu. Iya. Ya? Jadi gue tuh bunglon ya, saya. Oh, arahnya Linda Evangelista. Iya, kalau inget aja sih. Iya lah, pegangan lo itu Iya. Ya masalah itu tadi, kayak omongan orang tuh buat lo sangat berpengaruh sekali. Gitu. Itu sih dua hal itu. Karena gue pikir lo tuh dia udah cukup makan asam garam, dunia entertainment, terus harusnya dia udah tahu nih hal-hal seperti ini. Ternyata enggak ya, gitu. Iya betul. Tapi omongan orang itu penting buat gue. Iya betul. Ternyata itu benar. Itu benar adanya. 100 buat lo. Dan itu kan juga sebenarnya nyampe ke gini loh. Kasih sayang, mulai kekerasan. Biar ngantuk. Biar ngantuk. Biar nggak ngantuk. Itu harus di shock terapi. Iya. Kan kayak contohnya gitu, kayak KDRB, kekerasan di dalam duet. dalam ruang bis. Kan itu pun kayak kemarin kan gue sempat even ketika lu diomongin geng duet aja kan gue resah tuh. Iya, dan gue langsung pengen buru-buru ngasih tahu ke lu gitu, karena itu mempengaruhi kondisi gue juga kan gitu. Weh, jangan gitu dong kalau sama geng duet. Itu kan aja itu membuktikan kalau emang omongan gue tuh memang pengen kalau bisa semua orang senang aja gitu. Iya. Lu tuh ternyata lo itu apa istilahnya, Becky tuh harmonis gitu maunya semua tuh. Iya.
Mungkin karena hidup gue nggak pernah harmonis sih. Jadi gue nggak maksudnya jujur-jujuran Sebuah cerminan aja. hidup Sebuah ya. cerminan ya. Jadi gue mendamba gitu. Iya. Harmonisasi. Kayak Iya, contohnya iya, gitu iya, ya. iya. Kan banyak orang yang bilang gini ya, lu tuh romantisme berlebih banget deh. Hidup tuh nggak seromantis itu. Mungkin karena hidup gue tidak romantis. Jadi Makanya lo Iya. meromantisasi segala sesuatu. Yes, Iya, I iya, iya. crave that idealism. Oke, that makes sense. That makes sense. Lo Kalau- ke gue. Gue ke lo ya, yang gue salah sangka ke lo tuh adalah Lo pikir gue lemah? Ternyata si anjing. Aduh kasar. Enggak, gue tuh pikir coba ya. Gue pikir gue pikir tuh lu cuek dan egois. Oh. Iya. Oh, ternyata enggak kan? Ternyata enggak, lu tuh bukan cuman cuek dan egois tapi Tapi enggak. Sebenarnya lu tuh tidak secuek dan tidak seegois itu Iya. ternyata. Iya. Ternyata gitu. Iya. Cuman memang lu tipe orang yang enggak, ya kalau gue care sama lu nggak perlu gue ucapin kan Iya. gitu. Lu tuh tipe yang doer mungkin. Iya, action. Lu lihat aja dari apa yang gue. Iya. Tapi Iya. itu suka ditangkap. Nah ini gue belajar tapi Dev, bahwa ternyata nggak semua orang ternyata bisa menangkap action. Iya memang. Ya, Betul. ada orang bukan ada, tapi kebanyakan orang itu ternyata lebih butuh diomongin ketimbang action. Iya. Itu gue belajar tuh. Betul. Ya. Ada yang bilang ini, Kak, botolnya Jalan sendiri. jalan sendiri. Betul. Karena iwet ya gini, gue tuh banyak berinteraksi dengan orang-orang yang kayak lu nih belakangan. Doer. Action speak louder than words. Action speak louder than words. Sementara orang seperti gue tuh butuh loh afirmasi. Ya. Jadi from time gue tuh perlu loh mendengar bahwa gue tuh sayang ya sama lo. Karena gue sayang sama lo, gue melakukan ini untuk lo. Ya. Itu tuh it melts my heart. Iya. Walaupun gini, kan ada beberapa orang kayak lo gini, ya nggak perlu diomongin, ngapa lo lihat Iya, aja gitu. Lo iya. ribet banget sih gitu. Iya. Gua Biar kemarin- apa? Biar iya. apa? Gue ngomong biar apa? Iya, gitu. gue kemarin diginiin sama orang, lu kayak perempuan banget deh gitu. Nggak usah semua diucapin gitu loh. Terus gue ini, tapi gue perlu denger itu. Iya. Oh ya udah gitu. Iya. Diomongin nggak akhirnya? Enggak. Cuman oh ya udah titik. Iya. Terus lo gini, lah Enggak juga. Mali. Heeh, iya. Jadi gue paham ya kalau geng duet yang udah punya pasangan hidup, punya suami sama punya istri, dan kebetulan kalian punya gaya komunikasi yang berbeda, memang lo nggak bisa paksa sih. Lo Iya. either terima aja apa enggak. Iya. Berasa lagi dengerin radio? Iya dong, kita kan Iya. mantan penyiar radio. Benar. Cuma di sini pakai ekspresi aja, ada toyor-toyoran, ya. Oke. Tapi toyor itu bukan tanda kekerasan, itulah tanda kasih sayang. Lo tau nggak Mas Toyo itu suaminya siapa? Nama suaminya siapa? Mas siapa? Melanie Kartadinata. Mas siapa? Mas Toyo. Nggak pakai R. Iya. R Toyo. Iya. Lo tau nggak Mas Toyo itu yang punya apa? Yang punya apa? Diva Farmasi. Dipa Farmasi. Dipa. Oke, gue mulai sekarang mau main sama Mas Toyo. Matre lu. Gue seneng tuh, yang punya gitu. Temen gue mah banyak yang punya. Ih, temenin. Lah itu maksudnya gue temenin, Iya. tapi gue mah nggak yang terus memburu bisnis kayak lo. Oh, gue enggak. Gue mah temenan aja. Pingin belajar gimana cara membangun bisnis. Dele, muka lo kayak Anwar BAB. Anjir, gue luar BAB So tiba-tiba. polos. Oke, kita lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah waktu duet belum sebesar sekarang, apa yang paling berat? Oke, pertama adalah gini. Sialan sih Hanan nih bikin pertanyaan Bagus ini. ya, bagus, jago dia tuh anak ini emang. Jangan diambil geng duet, ntar dibajak. Lo malah suka gitu. Gue sumpahin yang berani ngebajak Hana. Mandul 7 turunan aja jahat. Mulai berani dark joke. Ini gue Kristen ya, dan gue yatim piatu. Kata Alkitab, barang siapa menistai anak yatim piatu 7 turunan lo nggak selamat. Gue yatim piatu. Sebuah bercandaan yang sungguh sangat tidak common. Camkan. Jangan lo coba-coba. Oke. Jujur gue merasa bahwa sebenarnya duet itu belum besar menurut gue. Iya memang. Ya, masih banyak impian, menurut gue impian-impian kita lah ya Dev ya. Iya. Impian-impian kita tuh yang ini masih ada milestone-nya nih. Ini baru milestone 1. Iya. Gitu. Baru 3 bulan say hidup kita kayak penuh dengan gegap gempita seperti Berkat. ini. Iya betul. Iya gak sih? Betul. Masih ada 9 bulan loh. Kita Ke belum belakang. tahu tahun depan kayak apa. Betul. Dan kita tahu bahwa
segala sesuatu itu kan ada umurnya, kecuali lu menghidupkan selalu produk tersebut, dan itu kan butuh kerja keras. Betul. Iya kan? Jadi Betul. Menurut gue itu yang pertama soal sudah sebesar ini gitu, belum besar. Masa-masa berat tahun lalu menurut gue. Tahun lalu ya. Karena gini, waktu tahun pertama kita bikin itu kita nggak pakai Nggak pakai rencana, nggak pakai ekspektasi. Jadi Iya. kita ngerjain dengan happy. Iya. Tahun kedua mulai, wih, ada brand masuk. Iya. Lucu nih. Lucu nih. Ya, Heeh. lucu nih. Mulai gue ajak ngobrol lo kan, gue bilang, menurut lo gimana kalau kita jadiin bisnis beneran? Heeh. Lo seperti biasa kan, apa tuh Nek maksudnya Nek gitu kan ya? Iya. Iya kan? Heeh. Lucu nih, semangat. Heeh. Ya. Dan gini ya, kan waktu pertama kali brand masuk gitu, seneng lihat duitnya, terima duitnya, sama seneng kayaknya dipercaya sama brand. Benar. Tapi brand masuk tuh kan requestnya banyak ya. Benar. Gue mulai kebelbekan tuh. Gue masih Iwat gini, wait, kenapa banyak banget sih requestnya? Harus bikin video, Iya. harus ngomong ini, suruh bikin skrip, dan waktu itu kita cuma bertiga ya. Cuma bertiga. Jadi lu mesti bikin sendiri videonya. Iya, bikin Terus skrip habis itu ada tanggung sendiri. jawab bahwa viewsnya harus tinggi. Aduh, tetek lah itu, capek banget, capek banget, capek. Yang paling capek tuh ngedit, Bo. Aduh, gue tuh disuruh ngedit tuh gue lelah loh. Terus ya, menurut kacamata gue editan gue udah keren banget. Jam 11 malam disuruh take out konten untuk tayang besok jam 7 pagi. Nih belum selesai. Yang paling inget yang ini, yang tiba-tiba mesti ada grafisnya. Gimana bikin grafis? Jam 11 malam kontennya disuruh di take out bagian tertentu. Udah gue take out, udah gue save. Besok pagi jam 7 mesti naik. Setengah 7 gue buka handphone, kliennya bilang yang kemarin dibuang ditaruh lagi. Gue pengen mencret tau. Gue tuh gini ke Iwan, wah, rese banget nih orang-orang. Gak kuat. Gue cuma gini, lah emang gitu. Aduh, gue capek banget itu. Gue gak akan pernah lupa loh. Itu tahun kedua kita ya. Tahun kedua. Itu tahun kedua tuh. Terus tapi semangat masih kan? Semangat. Oh, Warungan. Oh, lucu nih, bisa begini begitu gitu. Kita jadiin bisnis. Oke. Dave komisaris. Tetek lah itu bisnis apa? Ya, mulai rekrut orang. Rewel sebagai komisaris kan ini ya, apa namanya, pengawas ya, dewan pengawas. Jadi Bo, kayaknya nggak bisa ya kita cuma bertiga gini. Kita harus hire orang. Terus gue bilang gini, oke, harus ada yang bantuin. Harus ada yang bantuin. Oke, gue hitung dulu ya. Oke, kalau misalnya kita hire orang, kita akan segini. Jadi kita harus punya target bisnis segini. Oh, gimana tuh menurut lo? Make sense nggak tuh gitu ya? Bisa. Oke, hire. Cereng, masuk serombongan. Serombong. Ya. Masuk ke 2024. 2025. Oh. Selamat datang 2025. Optimis. Gak. Lo kan ngasih lihat ini. Ini apa? Runway projection gue nih. Iya. Proyeksi gue dalam 3 bulan kita akan punya pendapatan segini, 6 bulan segini, setahun segini. Semangat. Tegap gempita. Ayo. Ada Hana, ada Tiara, ada Adika, ada Mbak Wati. Rame nih, nggak perlu bikin skrip sendiri. 2025. Jalan sebulan. Kok jalan 2 bulan. Nggak ada kerjaan nih. Jalan 3 bulan. Kok nggak ada apa-apa ya? Ada satu. Oke. Tapi mau coba dulu. Aduh. Ya kan? Sampai menutup 2025 dengan kok gini nih. Truth be told, kita nggak malu untuk mengakui 2025 tuh kita nggak bikin duit ya. Bikin tapi sedikit sekali. Iya. Kita bikin dikit duit. Iya. Up to a point dimana kita harus berhenti produksi YouTube. Iya, duet with kita. Iya, Karena ya Nggak make nggak sense. mungkin keluar duit terus, tapi nggak ada pemasukan. Betul. Itu ya. Kalau ditanya, lu sempat kepikir untuk kayak Berhenti? Enggak. gue juga enggak. Iya. Gue juga enggak. Tidak terlintas sedikit pun di kepala kita untuk menyerah dan stop. Iya. Malah yang ada kayak kita tutup tahun kan ngobrol ya kita ya. Ngobrol. What are we going to do nih? Segala macam. Gue cerita sama Dave, ternyata berat bla 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 bla. Terus Dave cuman oke, kita masih apa nih berarti? Ya udah nggak apa-apa, kita coba lagi gitu. Iya. Sebenarnya tengah tahun itu kan ketika kita lu memutuskan untuk berhenti produksi duet with gitu karena costly gitu. Walaupun aku tahu ya untuk geng duet tuh gini, emang berapa sih bayar costnya gitu kan? Ya elah cuma segitu doang gitu ya. Iya.
Iya, tapi kalau itu tiap 2 minggu sekali itu terjadi kan juga costly lah ya. Betul. Intinya adalah Ya, tengah-tengah tahun kan kita rundingan tuh. betul. Worst come to worst buat Iya. gue, kita nggak akan pernah berhenti dalam arti kita lakukan yang jadi bread and butter kita aja dan nggak pakai modal. Iya, iya. Duet itu kan muncul awalnya TikTok. Nah, Iya. itu kan nggak ada modal nih. Kita Iya. cuma buka handphone, dapat kuota. Kuota sekarang udah ayam trip platinum. Iya. 1 terabyte. Ya kan kita bisa siaran tiap pagi. Jadi gue bilang sama Iwet, apapun yang terjadi, siaran di TikTok nggak boleh berhenti. Jalanin lagi and here we are now. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya waktu we had that talk ya, gue sih cuma berdoanya begini ke Tuhan. Aduh Tuhan Yesus, lu jangan bikin malu. Jangan bikin malu gue ya. Iya. Gue nih ngandelin banget loh sama lo. Masa sih lu bikin malu? Gue tuh cuma Iya, bilang gitu aja. iya. Dan gue yakin seyakin-yakinnya kalau dia nggak akan bikin gue malu. Iya. Ada yang nanya, jadi Apa yang ngajak temenan duluan siapa sebenarnya? Iya juga ya. Enggak sih, itu Kita nggak pernah temenan. iya, jadi came out naturally aja karena waktu itu gue gantiin Dave di Kiss, Indosiar, terus kita ketemuan. Angie sebenarnya yang nempelin kita ya. Angie tuh nempelin lo karena dia merasa bahwa dia kesian kali ngeliat tuh ya. Iya, Kayak kalinya, lu butuh teman artis gitu kali. Lu mungkin dia udah bisa ngendus nih. Bakat-bakat lu nih demen nih main sama Airtong gitu. Iya, butuh-butuh nih ya, butuh-butuh. Enggak sebenarnya masa itu kebetulan kita mulai akrab dengan geng presenter. Iya. Kita mulai akrab dengan Iya. Becky, Ivy, Iya. Sophie dan kita menyatukan itu semua. Iya. Ya lu kita masukin ke dalamnya lah. Iya, ada Pras Sensasio. Kok nggak sampai Jogja? Menurut Ngana. Lu pikir kita naik pesawat? Hai, ada geng duet dari Hanoi. Halo Hanoi. Gimana Halo. kalau orang Hanoi menyapa selamat datang atau itu? Sanai. Sanai. Lu tanya ke Mini deh coba. Aduh, capek banget buka-buka. Karena Sahabat dia AI. Yuk. Oke. Ya. Lanjut ya pertanyaan Iya. gue ya. Iya. Pernah nggak hampir give up? Enggak, tadi kan udah dijawab. Oke, Ya. yang galak dong. Nggak galak. Ingat nggak momen di salah satu dari kalian lagi down dan yang lainnya cheer up? Gini, jujur gue sekarang belum bisa mengingat, tapi gue coba sambil gue ngobrol ya. Karena terus terang Gue beberapa juga sih. bulan terakhir ini, beberapa minggu ini so many things going on. Ya, so many things happening. Dan semua jalannya cepet banget. Dalam artian adalah gue lagi dalam keadaan sibuk ngejagain jalannya Telling sama Ripin dengan duet. Ya. Ngantuk Kurang ngantuk. Gue lagi ngomong. Gak tadi lo ngantuk, gue sibuk ngereok di belakang. Gue gak pointing you out. Gue nih manusia walaupun gue rupawan. Gue udah ngomong 7 jam. Wajar gue ngantuk. Aku sudah terjaga dari jam 2 2.15 nih foundation nempel di muka gue. Walaupun foundation gue kledepo. Oh sombong, sombong banget. MC Prasejahtera, tapi foundation Klodepo. masih kledepo. Barang-barang Klodepo gue di mana ya? Ya nggak di gue. Terus abis itu Dave juga di satu sisi tuh paralel banyak banget urusannya sama duet yang tiba-tiba dia interview podcast inilah, podcast itulah, mesti bikin konten. Jujur, momen kita duduk berdua ngobrol ini Nggak baru hari ada. ini. Iya baru hari ini. Baru hari ini. Ini diperem nih bener-bener. Iya. Ya, Betul. kita datang ke event, ya kita harus sibuk sosialisasi, bikin konten. Dan Iwet itu kalau lagi tense, kalau lagi tegang nggak enak diajak ngobrol serius. Jadi Iya. diemin aja. Iya. Orang kan gini, ya udah tanya gitu. Kayak banyak lah anak-anak, aku nggak perlu jadwal ini. Gue gini, ya tanya lah sama Iwet. Mas Iwet nggak ketemu. Nanti malam kan Kak Dev ketemu Mas Iwet di event. Gue gini, ih gue lo jorokin. Nggak mau gue bilang gini, karena kalau ketemu event ketawa-ketawa aja. Iya, benar. Tapi menurut gue itu mungkin adalah secara tidak langsung jawaban kalau lo ya, buat lo ke Apa gue. tuh? Tanpa harus ketika seseorang lagi down terus lo cheering you up. Lo nggak perlu bentuknya adalah kayak lawak-lawak. Oh, Nggak ngerti. perlu yang kayak kirim-kirim apa. Iya. Tapi kalau lo tuh actionnya adalah udah, gue tahu Iwet lagi ribet, Iwet lagi galak, lagi judes, maka gue akan berusaha membuat suasananya menyenangkan aja. Iya, betul. Dengan tidak membicarakan soal pekerjaan. Iya, ngerti. Iya kan? Itu bentuk nyata dari No. cheering Ciring, iya. ya. Kalau gue nggak ada ya kayaknya ya. Lu ke gue gitu ya. Apa lu gagap lo? Nge- Gue cheering you up gitu. Lu cheering me up. Cheering me up. Lu tuh sebenarnya action lagi. Lu. Ingat nggak waktu di Indosat? Uh-uh. Menurut gue sih itu how Yes.
Iya nggak Yes. sih? Waktu yang acara Indosat Sobat Yes. AI, sahabat AI. Gue tahu arahnya kemana. Iya kan? Lu Iya. lagi curhat, gue tuh gini. Iya, iya. Terus gue bilang, oh gitu. Di mana gini. Ya udah gue kontak orangnya. Cek. Iya. Dan lu tenang kan abis itu? Tenang. Iya kan? Tenang. Jadi ini untuk memberikan konteks ya gitu. Jadi waktu kemarin acara Sahabat AI launching-nya Indosat itu, gue datang ke Iwet dengan problem gitu. Wet, gue mengalami cyberbullying deh Iwet gitu. Gue cerita ke Iwet gitu. Apa memang kenapa lu bisa bilang itu? Begini. Latar belakangnya kayaknya begini deh Wet. Begini. Oke gitu. Terus apa yang lu lakukan? Nah, yang gue lakukan tuh adalah rakyat aja, jalur rakyat. Gue sampai gini. Ya Allah, kesian banget. Jalur rakyat. Jadi kata Iwet gini, oke, lu mengalami cyberbullying, apa yang lu lakukan? Ya gue report lah. Siapanya yang lu report orang sebanyak itu? Gue report satu-satu. Lu kebayang nggak? Ada kayak 50.000 orang kali, capek banget. Sama dia sebar ke WhatsApp grup. Kan kayak ibu-ibu ya. Gue kayak, hah? Terus apa efeknya? Ya nggak ada. Kepuasan batin aja gitu. Gue dibully nih online gitu aja. Terus si Iwet sambil sementara gue lagi ngomong, dia langsung solusi dengan menggunakan jalur langit gitu. Gue nggak tahu. Tadinya gue pikir gini, si monyet ya. Gue lagi cerita, gue lagi sedih, gue di cyberbully, dia sibuk di WhatsApp gitu. Siapa namanya? Apa kegiatannya? Apa yang dia kerjakan ke lo? Lu merasa nyawa lu terancam? Oke, terus apa? Gue gini. Nengok monyong, muka gue di mari. Udah emosi kan seperti biasa. Napa muka lu di layar? Gini. Jadi yang lu mau apa? Gue gini, gue merasa nggak aman. Gue ini warga negara Indonesia, gue merasa nggak aman. Mulai. Bawa warga negara. Bukankah hak hidup orang damai? Bawa undang-undang. Bahwa semua warga berhak hidup gitu. Mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam hidup. Apalah. Mulai ditutup dengan what, menurut lu gue harus laporan ke siapa? Dia cuma gini, enggak, udah gue lapor, udah ditutup. Dia cuma bilang, makanya lu tuh cerita-cerita kalau lu punya problem online. Ngapain lo laporin satu-satu? Itu kayak rakyat deh lo gue. Ya karena memang itu jalur yang gue tahu. Iya. Gue lupa kalau lu punya jalur langit. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu menurut gue itu bentuk supportnya kita. bahasa cinta Iya. Again action, gue nggak pernah ngomong gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, bagus nih sesi ini. Panjangin apa? Tim Daan Mogot, halo. Mana tim Daan Mogot? Kami mendukung dari Daan Mogot, tim Daan Mogot. Oh iya, tim Daan Mogot. Oh iya, ya Allah. Anak Teli. Hai. Mereka, Kak Eki jangan lupa promo AHM, yes. Kak Eki yang megang promo film soalnya. Kak Eki. Main film horor. Bener lo main film horor. Takut gue. Makanya. Oke, lanjut ya. Udah. Yes. I explore Mau financial ice. job, afraid Ice. No sugar. Afraid to fail. Apa nih? Gini. Lu pernah merasa lu takut gagal nggak? Mungkin gue punya pertanyaan ini, Wet. Pernah. Mengenai duet. Iya. Ini mengenai duet ya. Gue takut nangis. Gue lagi puasa. Kalau puasa nangis batal? Batal. Kan menjaga emosi bagian dari puasa. Oh gitu, Iya. Nih. Ya, nggak apa-apa. Yuk, ayo kita. Ya, oke. Ini Kita bahas. jaga netral-netral aja. Ayo kita bahas. Kan lo termasuk orang yang sudah mencoba begitu banyak hal di dalam hidup. Benar. Iya kan? Aduh. Lo Lanjut. Benar. Did I push the wrong button? I think so. Oke, terus. Mas Nunu siapin lagu organ. Mas dulu organ tunggal. Organ tunggal. Oke, terus. Kemudian kita setuju untuk memulai journey ini bersama-sama dengan duet gitu. Iya. Walaupun kita setuju untuk ringan aja, jalanin aja, nggak usah ada beban. Tapi ada ketakutan untuk jangan sampai gagal lagi nih gue gitu. Ada dong. Ada banget, Dave. Makanya kalau lo ngerasa bahwa gue tuh uneasy, itu karena itu alasannya. Oke. Gue nggak mau fail lagi. Oke. Maksud gue bikin bisnis kan udah beberapa kali ya. Iya. Dan I have to admit that hampir semuanya fail loh. Iya. Ya. Walaupun setiap kali gue ngobrol sama businessman atau entrepreneur, saya bilang it's part of the journey. Lo nggak mungkin selalu sukses. Dan nggak ada bisnis yang sangat jarang bisnis yang baru mulai langsung sukses. Karena pasti ada jatuh bangunnya. Tinggal bagaimana lo tetap konsisten menjalankan itu sehingga dia bisa survive dan sustain. Gue takut loh. Tahun lalu tuh gue takut sekali.
Oke, lu takut gagal. Kayaknya Gua takut. tahun lalu tuh kayak nyata gitu. Anjrit gagal nih cuy. Iya. Ya gimana nggak gagal ya? Perusahaan sehat mana setahun nggak dapet duit itu. Nah, itu kan rasanya kayak, makanya ketika terus kemudian, nah ini akhirnya kebuka kan. Kalau lo melihat gue menjadi orang yang sangat pahit deh. Bahasanya kan suka itu pahit banget sih. Wet. Iya. Lo kebayang nggak, Bo? Lo menanggung malu lo kalau gagal tuh, Dev. Pasti. Gagal tuh malu, gagal tuh sakit, Iya. gagal tuh nggak enak. Iya. Takut juga kayak diomongin orang-orang lu yang kenal Iya. lu dulu gini. Dan- Si gagal lagi nggak sih Iya, gitu. terus kemudian yang berikutnya adalah untuk orang-orang yang udah percaya sama gue kayak, kok si Wet gagal lagi ya? Oke. Ngerti nggak lo? Ya. Dan itu buat gue kayak, gue takut. Gue takut. Oke. Dan itu kan juga gue membahas, gue lupa ya gue ngebahas lo sama siapa. Anjir kebongkar, ternyata gue sering banget ngebahas lo. Gue tahu kok. Pasti lah ya. Iya. Gue juga tahu kalau lo sering ngebahas gue sama teman-teman lari Iya lo. Oh, sama temen lari gue jangan GR lo. Enggak ya? Enggak, sama geng Mencer lah. Abis mereka tuh pingin banget lo datang tahu ke geng Mencer. Basa-basi si Iwan Enggak. ngajak gue udah bilang iya. Gue ketemu Melanie, kering kali lo kaki gue kalau belum kena kopi. Ada lagi kopi. Kering lo. Mendingan lo segera siapin. Kering ya. kulit gue nih. Tinggal ambil, udah pakai apps, udah tinggal dikit lagi. Cemilan juga deh kayaknya ya. Iya, beli roti apa gitu ya. Ya lo atur aja deh Hana. Halo. Oh, fleksibel, pilates dia pilates. Enggak, tadi gue mau bilang, gue masih sering membahas lo dalam arti gini. Gue tuh I get the tension gitu ya. Dan gue juga melihat, iya nih kayaknya Iwat merasa Tense bahwa ini banget. tuh adalah your last push. your last conquest Iya. in life. Jadi Iya. lo merasa gue harus membuktikan diri. I Iya. need to make it right this time. Iya. Sehingga lo tuh ada kebutuhan untuk pembuktiannya tuh kuat banget. Dan itu tuh melelahkan kan? Banget. Tapi kan oke, secara teori kan adalah you are enough. You don't need to prove yourself to other people and the bre. Enggak, kenyataannya enggak gitu. Iya. Dan lu pernah bilang sama gue gini, gue tuh cuman I just cannot wait until orang mengukur gue successful enough Iya. sampai akhirnya mereka percaya terhadap apa yang ingin gue lakukan. Iya. Karena sekarang orang belum percaya sama Enggak, lo, belum. karena reputasi lo belum terbangun. Iya kan? Belum, dan itu butuh waktu. Iya. Reputasi lo belum terbangun. Belum. Ada nih ceritanya yang lo pegang yang boleh dianggap sukses gitu. Iya. Jadi orang masih nggak percaya sama lo. Iya, masih mempertanyakan dan you know what? Dipertanyakan tuh melelahkan sekali loh. Iya. Dipertanyakan tuh melelahkan sekali. Lo kayak, wah apalagi nih? Wah apalagi nih? Gitu. Iya. Tapi So the answer is yes. the answer is yes. Tapi Pernah. menurut aku tuh mungkin lo bisa melangkah dengan sedikit lebih percaya diri sekarang, Wet. Karena apa lagi? Lotion, kan kering kaki gue. Nggak mau gengsi. Apalagi butuh apalagi Nggak mau. Gue cuma. Oh, gede ambak lo. Udah nggak usah. Nggak usah diambil. Kering banget loh. Nanti dulu ngomong dulu, Iya, sambil selesai. ngomong. Nggak kedengeran dong. Jadi, Ibu dan remaja putri, bila tungkai kaki Anda kering, ternyata kadang-kadang tidak disebabkan oleh nikotin. Kok nikotin sih? Kafein. Goblok. Kafein, tapi kadang karena memang kita terlalu sering berada di AC sehingga dengkul kering. Tapi gue makin tua makin kering loh. iya. Lo soalnya di turunan bule. Lu nggak kering? Enggak, kan gue Asia memang. Gue turunan Chinese kan. Mongol. Tetap balik lagi Mongol Lagi, lagi. I love you. Yuk lanjut. Jadi, Iya, gue tuh cuma mau bilang gini, gue tuh cuma takut lo ngejepret aja sih, Wet. Gue cuma bilang gini, sedikit lebih percaya diri mungkin lo bisa membawa diri lo ya. Pembuktian lo nggak sekeras kemarin. Lo inget gak waktu selesai kita Stage of Mind? Ada dua sahabat lo yang datang hari itu, Rio sama Rena. Rio sama Rena. Dan gue kan agak jarang berinteraksi sama sahabat-sahabat lo Iya. ya. Dan menurut gue itu nggak kenapa-napa. Iya. Karena buat gue itu sehat. Gitu. Iya. Gue pengen lo tetap punya inner circle Iya. yang di luar Dari apa yang kita kerja, ya. di luar dan gue lo, gitu. Jadi kayak lo main sama Luna, lo main sama Dian Sastro. Gue nggak mau ganggu itu. Satu, mereka juga emang nggak mau sama gue. Iya kan? Jadi gue mau ganggu juga gimana? mereka tuh bukan nggak mau. Mereka tuh ngajak gue juga enggak. mereka tuh segan. Tapi nggak apa-apa. Gue memutar narasinya sebagai ya udah, gue biarin Iwan dengan circle-nya dia. Oke, terus. Gue tuh egosentris ya, semua balik ke emang, gue. emang. Untung dia sadar ya akhirnya ya. Inilah road trip tuh emang mendekatkan kita. Udah gue bilang kan. Abis ini sama Pak Ustadz kita tuh soal ego. Allahu Akbar. Demi apa lo? Abis ini banget. Jam 4. Jam 4 sama Pak Ustadz.
Lu siap-siap. Lu harus lu simpan tenaga. Lu ngobrol sama Ustadz, lu harus lebih bawel. Gue ngobrol sama Ustadz, gue gimana masuknya? Kalau Ustadznya juga Ustadz rock and roll ya. Ustadz Alfandi ini kan rock and roll ya. Iya loh, say. Lo cekotek. Bukan apa-apa. Gue pernah dikepret sama Tasbih. Dia acara gue karena baju gue lahak sampai di sini. Bohong lo. Lah, Kapan? gue wawancara Bang Haji Roma Irama. Dikepret dong. Di depan Angie bener. Tutup kemejanya. Beneran. Di zaman itu kan gue masih berasa centong ya. Baju gue kan kebukanya sampai di sampai di mari gitu. Kiss. Gue buka dia nanti sampai dadanya kemana-mana. Oh. Bukan perempuan yang dikepret, yang dikepret laki. Mungkin kali dia ngeliat gue gini. Tanti Yosepa. Camelia Malik. Apa itu kamu? Kan Bang Haji Roma sama Camelia Malik bawa dulu. Gue ada bule-bulenya dikit dong. Tanti Yosepa kayak goblok lu ah. Paling capek. Tadi Camelia Malik panggilannya apa ya? Lia. Apa Lia. itu kamu? Iya ya. Lia lah Lia. Masa Malik kan enggak ya? Malik, izinkan aku membelaimu. Enggak dong. Ya kan bisa Amel. Lia. Kalau Malik izinkan aku membelaimu, Denny Malik. Jalan sore. Kita jalan-jalan Aduh, ngapain? sore. Ntar serangan jantung, takut. Panggilannya Mia. Oh Mia. Mia kayak Oh Mia. Oke. Mia. Oke. Terus apa tadi? Iya, gue mau bilang kan Rio sama Oh, iya, Rena datang. Rena tuh bilang gitu, pas lagi bercanda ngantri sama lo, Iya. dia bilang gini, "Wet, selamat ya." Akhirnya terkenal. Terus Rio bilang gini, apa Rio atau Rena barengan lah kayaknya. Aduh, akhirnya lu boleh bangga, Wet. Ada yang berhasil yang lu kerjain. Oh iya. Gue dengar itu gue cek gitu. Iya. Oh my god gitu. Iya. Berarti diskusi ini kan juga lu tumpahin ke teman-teman lu pasti lah ya. Mereka kan close to you gitu. Iya, benar. Dan ketika Rio apa Rena? Rena ya. Rena yang bilang, "Akhirnya Wet, ada juga yang berhasil yang lu kerjain." Gue tuh gini, "Oh my god." Iya. Sad but true. Iya. Only real friends can say that. Yes. Dia yang tahu dalam banget. Iya. Terus tapi gue mau bilang sama Iwet, "Wet, jalan lebih lega hati karena bener apa yang dibilangin Rena. Walaupun duet belum segede gimana-gimana, minimal kecil-kecil udah adalah tanda suksesnya. Kita bikin Stage of Mind, sukses lah. Kita bikin seneng 500 orang. Ini kita bikin non-stop 11 jam, ya sukses lah. Tadi tiap jam kita ngumpulin 2,5 3K orang manteng. Ya itu sukses lah gitu. Jadi gue cuma pengen lu berjalan sedikit ada percaya dirinya aja. Iya. Kalau lo pernah nggak ngerasa bahwa takut gagal? Lu sangat optimis ya masalahnya ya. Iya. Gue nggak pernah punya ketakutan gagal loh, Wet. Hebat loh. Gila ya gue ya. Iya. Kayaknya emang kependekan kali otak gue. Gue nggak apa sih kalau kata temen gue, lu nggak bisa lu memang apa sih risk assessment ya, apa risk management apa sih bang? Risk assessment bisa, risk management lu kayak. Gue nggak bisa, Wet. Jadi lo kayak ngerjain apa-apa tuh kayak ya udah. Ya sukses aja nanti gitu. Gue yakin bahwa ini pasti akan sukses. Iya, kayaknya seru nih gitu. Kalau ternyata akhirnya cuman beda kadar suksesnya aja. Kadang suksesnya 100%, kadang suksesnya 30%. Tetap aja di mata gue sukses gitu. Gue harus belajar sih sama lo karena gue tuh termasuk orang yang cukup punya ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalani apapun gitu. Ya. Jadi selalu makanya gue analisa gitu, gue kaji banget ini akan gimana ya, ini akan gimana ya, gitu. Iya, tapi memang mungkin kenapa orang-orang kayak kita yang sangat bertolak belakang butuh ketemu untuk saling melengkapi, you know? Iya. Gitu. Betul. Iya. Karena risk assessment itu juga perlu gitu, dan orang yang sangat berjaga-jaga dalam memutuskan langkah juga perlu belajar untuk sekedar menumbuhkan a sense of optimism. Iya. Gitu. Topik apa yang paling sering bikin beda pendapat? Banyak. Kita selalu berbeda pendapat sebenarnya. Iya. Tapi mostly adalah professionalism. Iya. Ya. Professionalism. Karena menurut gue our value kan berbeda. Iya. Ya, kita punya cara yang berbeda. Jadi
banyak atau kerap kali tuh memang ya akhirnya terjadi friksi Iya. gitu. Cuma somehow ini yang gue bilang tadi kan di awal tadi pagi ya gue bilang ketika lo sudah melewati masa susah bersama dengan seseorang Iya. dalam sebuah relationship, menurut gue itu akan semakin mendekatkan kalian gitu. Jadi yang gue rasain sama Dave itu adalah ya gue tiap hari ada masa-masa nggak enaknya, ada Iya. masa-masa susahnya. Betul. Tapi instead of gue kemudian keluar dari situ atau gue pergi dari situ atau gue berantemin, ya berantem, Mm-mm. tapi harus diselesain, Iya, ya kan? betul. Ya. Dan ini yang juga gue pelajari dari hubungan kita ya. Nggak ada hal yang tidak menyenangkan yang tidak gue sampaikan ke lo. You Iya. know? Mungkin akhirnya kita sudah sampai di fase kita sedewasa itu. Iya, jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa ini harus diomongin, gue omongin. Iya. Ya, mau perkara nanti Dave marah, mau Dave Iya. gimana, ya antepin aja. Karena memang harus disampaikan gitu. Betul nggak sih? Iya betul. Pun demikian aku kan. Iya benar. Dan gue sih bilang sama Iwet gitu ya, I would like to keep that from us gitu. Iya. Dalam berteman tuh teman-teman geng duet yang udah ada di dalam fase pertemanan dewasa ya, akhirnya kita belajar ya bahwa kalau lo pengen temenan langgeng, lo harus mampu menjadi diri lo sendiri. Ya. Jadi jujurlah kepada temanmu ketika ada hal yang mengganjal. Betul. Jangan menggunakan topeng di depan temanmu. Betul. Dan belajarlah untuk lebih ringan hati. Kalau teman lu menyampaikan komplain, sorry ya, gue nggak suka tuh tadi lo membandingkan diri gue dengan orang lain di depan publik. Ya, take it lightly. Oke, sorry gue salah, and move on gitu. Ya. Itu menurut aku ciri pertemanan dewasa. Betul. Baru ada yang banyak yang baru bergabung nih geng Iya. duet kayaknya ya. Iya, betul. Terus sibuk berkomentar, Om Dave, kayak kasur nenek aku kemejanya. Iya, makanya aku beli ini karena kayak printnya kayak kasur kan, Iya, kasur motifnya. kapuk. Kasur kapuk kan? Ya kan? Betul. You get the joke, right? Right. Dan Iwet, kemarin KPI lo adalah 1 jam 1 M. Sekarang kita pukul jam 12:03 siang, kita Ya. udah jalan sekitar 6 jam ya? 7 jam. 7 jam. 7 jam. Jam ke-7. Masuk Tapi jam ke-7. KPI likes kita, tap-tap kita udah 9 M. Wow. Terima kasih banyak ya geng duet. Luar biasa sekali supportnya dengan tap-tap yang tidak berhenti. 9 juta tuh banyak loh. You guys are the best. Yes. Tembusin deh 15 juta kata Ola. Ayolah, nggak masalah. Gas lah. Lanjut. Oke. Oke, ada yang berubah nggak dari diri masing-masing dan lo melihat kalau kita berdua tuh saling tumbuh nggak? Gue tuh nggak pengen makan siang loh, gue lapar. Makan siang udah ada. Makan siangnya ada. Yang tadi. Iya boleh. Ada apa sih di situ? Lu keberatan nggak kalau gue sambil makan? Nggak apa-apa. Geng duet keberatan. Keberatan nggak geng duet? Ayahnya tadi. Oke. Nasi sahur. Kan kayaknya enak tadi ya. Coba dicek Ayam tapi gitu ya. Coba dicek dulu. Kenapa? Ya takutnya udah apa-apa. Oke. Oke. Apa pertanyaan lo? Berubah dan kemudian bertumbuh atau tidak dengan perubahan tersebut? Oh, oke. Menurut gue melihat lu bertumbuh. Oh ya. Iya. Oke, ini kenapa momen-momen begini tuh jadi brutally honest ya. Tapi memang itu kan kayaknya nature kita di Iwet. Di Iwet. Di duet ya. Gue tuh tadinya sempat khawatir gini, Wet, bahwasannya ini Iwet akan sama dengan Iwet yang lalu, cuman beda bendera aja. Makasih ya Hana, I love you. Beda bendera aja gitu. Terus? Tapi ternyata gue melihat lu as a leader udah beda dibandingin dulu. Oh ya? Iya. Oh, Jadi ya? you grow. Oh ya? Kalau dulu tuh gue suka ngebecandain lo sama tim kantornya dulu. Apa sih Bo? Itu istilahnya gue lupa deh. Apa manik? Apa manik? Apa manik? Manik apa? Manik Praja? Apa manik? Apa manik? Apa manik? Yang oke, pop quiz. Apa yang yang itu loh yang film anak-anak kartun. Terus apa manik? Film Apa manik? kartun, film kartun, The Fire gitu. Manic Preachers. Bukan yang jagoan, rambutnya panjang, terus dia tuh kalau mau mengeluarkan kekuatannya, fire gitu. Aduh bego. Megalomania. Ada Gak ada manik. maniknya. Megalomania. Bukan nih megalomania manik. Oh dulu gue megalomania. Iya. Full of himself. Iya, kayaknya gue tahu yang terbaik. Gue udah membuktikan itu benar. Just do it my way gitu.
Kalau sekarang lo lebih membuka diri. Oh, iya? Menurut gue ya, lo Terus? memberikan kesempatan kepada orang lain untuk take the lead. Gitu. Iya nggak sih? Nggak, lo nggak rasa? Rasa kan? Ya, rasa. Rasa. Iya. Terus- Walaupun sambil deg-degan ya. Pasti. Tapi at least you try. Iya. Ya paling iya benar, tapi benar. Zaman dulu tuh gue maunya caranya A B C D E ya. Iya. Lo ikutin dari A B C D E. Iya. Gue akan cek. Iya. A udah jadi belum? Iya. B udah jadi belum? Iya. C udah jadi belum? Iya. Terus sampai ke E. Iya. Sekarang gue cuma bilang gini, oke, kita mau menuju ke sana ya. Iya. Ya, maunya adalah garis besarnya gue kasih tahu, sisanya silahkan dicari sendiri. Iya betul. Iya. Benar. Betul. Deg-degan lo tapi. Iya. Tapi maksud aku gini, itu that's growth. Iya. Lo you are willing to grow. Iya, Walaupun ngerjainnya deg-degan, kayak waktu ngerjain acara ini ya. Kan Iwet nanya, Gue acara ini, gue banyak nggak tahu loh. Nah, gue malah nggak tahu semua. And you're fine kan? Dan buktinya terjadi berjalan kan? Tapi gue tetap ngecek. Iya pasti lah, Iya. itu kan tugas lo untuk Iya, ngecek. Gue mau makan, lo pegangin mic gue dong. Nah itu gitu deh sepanjang gue ngomor. Geng duet maaf ya, aku lapar loh. Jantung aku udah berdebar. Udah dibolehin. Udah dibolehin ya. sama geng duet. Maaf ya, geng. Iwet hebat, masih puasa insya Allah, amin. Iya lu niat sekali loh, Wet. Dulu-dulu lu sering bolong. Gue keplak lo. Oke. Nah, lu ada yang merasa lu bertumbuh nggak? Dari lo ya? Iya. Kalau dari Dave bertumbuh. Gini, kalau gue ngelihatnya adalah hubungan kita yang bertumbuh. Oh iya? Iya. In what Bertumbuh way? tuh. Gimana? Sebuah perjuangan ya, Bo. Padahal gue tuh udah siap-siap gini, Mbak Wati. Lu bilang sama Bujing pesan makanan yang gue makannya gampang, serupa sandwich apa gue bilang gini, karena gue tuh nggak akan mungkin bisa berhenti ngomong. Namanya kita siaran non-stop. Kalau gue non-stop, kalau gue stop, Muri marah. Jadi iya dipesenin, iya pesen. Nggak lupa kan Mbak? Nggak. Lupa dikasih tau jamnya. ada aja Dawati. Gue kalau dari elonya sebenarnya mungkin bertumbuh ya, tapi menurut gue yang bertumbuh adalah relationship kita. Dari yang cuman kenal, sekarang gue paham. You know? Dan menurut gue itu pertumbuhan. Gue setuju. Iya nggak sih? Gue setuju. Gue nggak perlu melihat lu sekarang berubah jadi begini, begitu, jadi lebih baik, jadi ini, jadi itu. Tapi dengan justru gue semakin tahu lo, itu justru menurut gue pertumbuhan. Iya. Itu menurut gue. Gue setuju. Gue setuju. Iya. Itu kalau dari gue. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Ini ayam semasa hidupnya kurang berkah ya. Keras banget sih lu ya, mati lu. Kebetulan dia waktu itu lagi kurang mau. Nih, friendship rule yang nggak pernah kalian langgar satu sama lain. Menghargai privasi masing-masing. Iya. Oke. Nomor satu adalah menghargai privasi masing-masing dan menghargai pilihan masing-masing. Iya, itu menurut gue sesuatu yang gue jaga sangat. Dan gue rasa lu juga melakukan itu kepada gue. Ya. Ya nggak sih? Betul. Jadi kayak, oh ya udah, itu pilihannya Iwet. Kalau memang Iwet sudah memilih begitu, dia sudah yakin dengan itu, ya go for it, gitu ya. Begitu juga dengan lo. Ketika Dave sudah memilih itu, ya udah, gue nggak punya hak untuk mengganggu gugat masalah itu, karena itu pilihannya Dave. Itu kalau gue friendship value. Ya. Ya. Gue lanjut lagi aja sambil lo makan dulu ya. Boleh ya? Boleh. Keras banget. Ini mungkin pas subuh tadi sahur mas semua dalam keadaan lembut ya. Iya. Ya, lanjut lagi. Apa definition of friendship? Ini pertanyaan sejuta umat menurut gue. Definition of friendship. Iya, definisi. How do you define? Oh tadi gue mau mengenai batasan, gue mau nambahin boleh nggak? Boleh dong. Sama ya. Gue belajar untuk enggak Ini gue gini aja. menghakimi keputusan temen gitu, Iya. nggak ngejudge keputusan temen gitu. Iya. Misalnya gitu, Wet, gue kayaknya pengen punya pacar misalnya gitu. Terus Iwet pengen, enggak sih, gue pengen memutuskan untuk hidup sendirian. Ya gue nggak boleh menghakimi keputusan Iwet. Nggak bisa gitu dong, Wet. Iya. Hidup itu harus hablum minallah dan hablum minanas. Masa lu nanasnya enggak gitu?
Itu sempat tegang loh waktu pembahasan soal vertikal horizontal itu. Iya, kenapa? Kenapa? Nggak tahu, maksud lo tuh baik, tapi buat gue kayak, are you attacking me? You feel attacked? Namanya juga lagi sensitif ya, banyak Iya, urusan. bener. Tapi lo tau nggak itu sebenarnya arahnya kemana? Kemana sih? Gue tuh hari itu kan bagian rangkaian gue menerima cyberbully. Oh, Gue tuh iya. melihat bahwa kok lu mengaku pemuka agama Iya, dengan iya. dengan keagamaan, tapi lu attacking people Iya, gitu. iya. Hubungan sama Tuhan lu baik, tapi hubungan sama manusia nggak baik. Nggak mungkin kata Nggak pendeta gue. bisa Nggak kayak bisa. begitu. Hubungan sama Tuhan lu baik, pasti hubungan lu sama manusia baik. Itu merembet ke ibu gue juga loh. Ibu lu bilang apa? Dia bilang, makanya kamu tuh, berarti kalau gitu sama mama tuh, berarti kamu kurang baik sama Tuhan. Kenapa di gue? Biar mampus hari itu. Banyak anak yang ditembak sama orang tua masing-masing. Dor. Gue cuma gini, bangke lah nih si Dev. Iya, banyak yang begitu. Iya, bener. Nah, oke, tidak berarti batasan tadi ya. Iya. Sekarang adalah definisi friendship, pertemanan. Ibu gue tuh suka ngomong gini. Apa? Mungkin karena dia dasarnya posesif ya sama gue ya. Nah. Dia kan posesif banget sama anak-anaknya. Leo nggak sih malu? Taurus. Oh, Taurus. Taurus. Dia tuh selalu bilang gini, kamu tuh jangan terlalu all out lah kalau sama temen, gitu. Kayak karena gue tuh kalau sama temen, mungkin karena All out. gue itu terbiasa kan sendiri di rumah. Karena gue sama kakak gue paling dekat kan 6 tahun. Ya. Dan pada saat gue selalu ngomongin ini, pada saat gue lagi tumbuh dan berkembang, bapak ibu gue tuh lagi sibuk-sibuknya. Mereka lagi meniti karir banget. Wow. Kakak gue juga lagi sibuk-sibuknya di sekolah. Satu SMP, satu SMA. Jadi bener-bener gue sendiri, bareng sama inang pengasuh, ya. Jadi akhirnya ketika gue ketemu temen tuh gue anggap keluarga. Lu saking senangnya dapat companionship. Iya, Lu dia minta hati lu kasih jantung. iya, Paham. iya. Gitu terus. Menurut gua nggak bisa, orang-orang kayak lu nggak bisa, kan nyokap lu bilang jangan terlalu sepenuh hati lah sama teman. Lu nggak bisa, orang kayak lu nggak bisa. Nah itu dia. Terus cuma akhirnya gue juga mengalami bahwa ternyata ada bener yang ibu gue bilang, bahwa ternyata kadang-kadang itu bisa membuat lo sakit, membuat lo sedih, Ya. gitu. Itu pelajaran hidup gue lah. Sehingga akhirnya ada benernya, gue nggak bisa terlalu 100%. Ya. Tapi akhirnya gue terapkan kepada semua hal. Nggak cuma temen, Semua pukul rata. pukul rata, juga pasangan, juga pekerjaan. Well, iya, insight yang menarik dari nyokap lu sih. Tapi I think lama-lama lu akan balik lagi ke pattern lu, karena lu tipenya orang yang emang Iya. 100% give in ke teman. Iya, dan cuma gue sekarang lebih kayak bisa gini. Namanya manusia nih, Renas yang ngajarin gue, manusia itu gudangnya lalat. kekecewaan, Oh. gitu. Itu kan Sehingga kayaknya kata-katanya kiai siapa gitu. ya mungkin juga dia mengutip ya, terus disampaikan ke gue. Jadi lu jangan pernah berharap bahwa manusia itu nggak akan mengecewakan lo. Iya, betul. Nah akhirnya dari situ gue belajar bahwa ketika memang ada orang yang mengecewakan gue cuman ya emang manusia, mau gimana Iya, lagi, betul. gitu. Itu sih. Nah friendship balik lagi definisinya adalah, oke, kayak gue tahu jawabannya. Oke. Jawabannya adalah, Ini definisi friendship ya? iya, definisi friendship buat gue adalah sebuah proses pemahaman tentang hidup. Wow, friendship adalah proses pemahaman hidup. Iya, Kenapa? karena gini, manusia itu kan layernya banyak ya, bener kan? Dan ketika lu semakin dekat sama temen lo, akan semakin banyak layer yang terungkap. Ya kayak gue sama lo, terkupas gitu, pelan-pelan, pang keluar semua. Dan itu menurut gue kayak hidup. Hidup tuh kan kayak satu-satu kebuka. Dan cara menghadapi itu gimana? Ya dijalanin aja, udah gak bisa diapa-apain. Iya. Gue ngadepin lo kan juga mau gimana? Iya, jalanin aja. Gue mau ngamuk-ngamuk sama lo tiap Iya. hari, capek. Ya sama. Gue juga. Masa gue mau ngamuk-ngamuk sama lu tiap hari? Nggak mau kalah. Biar balance. Iya kan? Iya kan? Jadi itu definisi friendship buat gue. Lo? Gue ya. Definisi friendship buat lo. Lu mau minum? Enggak, mau gue bukain buat lo. Lu mendadak jadi ngelayanin gue gini. Ih, gila. Karena tisu. Ini yang ini isinya kurma. Oh, jangan. Udah. Ya. Oke. Definisi friendship buat lo. Friendship buat gue tuh
udah nggak kayak zaman muda dulu ya, dimana kita tuh memvalue friendship dengan Eret-eret kemana-mana. Eret-eret kemana-mana. Kayaknya nggak bisa lepas. Gandeng Abis malam, gandeng gandeng renceng, ya. Abis Abis kerja malam di ketemu, mana? besok pagi ketemu lagi. Iya, iya, iya. kan? Udah nggak gitu ya. Nggak Tapi, ya. friendship buat gue tuh sekarang adalah teman menjalani hidup ya. Ngapain? Oh, companionship berarti. Nah, udah. Belum selesai, Hana. Nah. Abangnya udah mau jalan. Udah dibuka kok. Udah dibuka. Udah, terus Teman menjalani hidup buat lo. buat gue. Ah. Jadi all my friends adalah teman-teman gue dalam menjalani hidup gitu. Jadi hidup itu kan perjalanannya banyak ya. Jadi gue berharap they are there for every journey I take. Karena perjalanan hidup, jadi gue juga berharap gue kepada teman-teman gue dan teman-teman gue kepada gue juga hadir dalam setiap fase emosi hidup gue gitu. Nggak selamanya loh gue ini ceria. Iya. Ada gue yang jutek, ada gue yang cuek gitu. Iya. Ya, I hope you can also be befriended with that version of myself. Ya, benar. Oke. Ya. Itu friendship. Pertanyaan lanjutannya. Udah habis kok. Apanya habis? Makanan gue. Oh, makanannya. Apa pelajaran paling mahal dari persahabatan kalian? Ya, kerupuk. Ya, lupa kerupuknya. Pelajaran paling mahal dari persahabatan kalian. Pelajaran paling mahal. Aduh. Gue tahu sih. Lu duluan deh, apa? Ih. Apa? Gua masalahnya orangnya nggak hitung-hitungan. Ya. Pelajaran paling podcast lo. Podcast Yolo ya? Kenapa? Menurut aku itu pelajaran paling mahal mengenai friendship buat gue. Oh iya sih, setuju gue. Itu mahal banget pengalaman hidup yang itu. Iya sih. Iya. Mahal banget. Dimulai dari temenan bertiga, Iya. bikin podcast. Iya. Podcastnya juga YTTA aja. Enggak juga lah, nggak ya TTTA lah. Iya, bergerak dari YTTA Oh iya, aja. iya. Terus growing. Iya. Banyak banget yang Iya. yang senang. Komunitasnya berkembang, Iya. semakin sukses. Iya. Justru di puncak kesuksesannya produknya nggak bertahan menghadapi terpaan tantangan, Iya. dan akhirnya kegagalan itu berimbas ke dalam chemistry temenan kita gitu. Iya. Buat gue agak Iya. damn. Iya. Dan ada beberapa hal yang gue sesali sebenarnya dari situ, tapi ya udahlah, kita nggak mungkin ceritain di sini gitu. Iya benar. Ya itu mahal sih, soal friendship ya. Ya, soal pertemanan. Iya benar. Kalau saya gini, kalau salah satu dari kalian nggak ada, apakah duet akan tetap lanjut? Siapa kira-kira yang depannya du ya? Nah, iya kan duet ya. Kan brandnya harus tetap ada kan? Iya. Nah, gue punya jawaban. Apa jawabannya? Lanjut. Salah satu dari kita nggak ada, Iya. lanjut. Iya, gue setuju. Namanya tetap duet. Iya benar. Kan we talk about it. Iya. Duetnya akan lanjut asal Iya, dia betul. membawakannya berduet, lanjut Iya. aja. Iya benar. Dengan spirit yang masih sama. Karena ibarat kata dulu gue inget deh, perumpamaan gue tuh waktu itu Chanel ya kalau nggak salah kalau. Chanelnya udah nggak ada, Coco Chanel udah nggak ada, tapi Iya. Chanelnya masih jalan terus Ya, dan masih oke. iya. Ya. Nah, Oke. kalau teman-teman membandingkan dengan podcast yang lain, ya nggak apa-apa. Ya. Lain Padang, lain Ilalang. Ganti lo gue udah tahu siapa. Dude Herlino. Iya. Dude Herlino kan suaminya Alisa Subandono. Iya benar. Mau ngomongin roti boy sama Dude Ini Herlino. terserah gue, nanti gue cari formulanya. Itu kan kalau gue duluan. Iya, kalau gue, lo ganti sama siapa? Wet siapa yang belakangnya wet? Nggak ada. Berarti emang gue tidak terganti. Najis. Nggak ada lu mah. Ya gue cari siapapun juga yang bisa nemenin gue. Yang belakangnya Ed. Nggak usah pakai et. Ada. Iyet Bustami. Siapapun dia gue akan siaran namanya tetap duet gitu. Iya kan? Oke. Ini kita ada di mana sih guys sekarang ini? Batang, kalau Batang. Tol Batang.
Oh, kita udah nyampe Batang, guys. Aku minum obat dulu ya. Iya. Tol Batang itu yang jualan bawang merah bukan? Kita tanya sama sahabat AI. Apa yang khas dari Batang gitu ya? Ini obat jantung aku. Untuk gue cuma minum obat pagi sama malam. Gue siang sama malam. Aku udah makan. Dunia lebih berwarna. Apa yang khas dari Batang nih gue tanya? Oke. Apa yang khas dari Batang? Brebes bawang. Beda. Thank you Hanui. Oke. Gue pengen nanya sesuatu sama Gemini. sama Lutfi. Emping, bebek. Oh, Batang tuh emping sama bebek ya? Iya. Brebes telur asin, benar. Oke. Oke, Kita tuh udah sampai di mana sih? Batang. 12 ya. Ini udah ya. Oke. Baik. Ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan mengenai pertemanan udah terjawab semua. Oke, Udah. kalau gitu aku akan update aja dulu ya. Untuk geng duet yang baru datang bergabung di Dave Iwet siaran pagi hari ini, welcome. Udah siang. Welcome, kita sudah on cam, kita sudah live streaming dari jam 5 subuh tadi. Hari ini tanggal 10 Maret adalah hari yang monumental buat kami karena kami tadi pagi memulai perjalanan 11 jam non-stop Jakarta, Cirebon, Jogja bersama dengan Indosat untuk membuktikan kekuatan jaringan signal Indosat yang dipersiapkan khusus untuk menemani mudiknya geng duet sekalian. Jadi sebelum geng duet mudik, kita duluan trial nih jalur mudiknya. Itu satu. Kedua, kita juga ingin membuktikan pertemanan kita berdua setelah dites di perjalanan 11 jam akan bertahan dan menjadikan kami manusia yang lebih baik atau tidak. They say if you want to test your friendship, go on a road trip. Iya. Dan kita menjalankan road trip ini kan dulu ada filmnya tuh yang Asti sama Niko. Oh ya? Saputra 3 hari untuk selamanya. Oh, itu tentang road trip. Itu road trip. Apa nih? Apakah itu adalah ajakan untuk kita road trip 3 hari untuk selamanya? Enggak sih. Gue 3 hari sih gue kayak belum sanggup ya. Kita lihat abis 11 jam dulu. Iya. Bener. Kita satu-satu ya. 11 jam tuh menurut gue udah milestone yang luar biasa sih. Gegap gempitanya. Gegap gempita. Lo berasa gak sih kalau di luar tuh cuaca sedang panas? Ya. Angkat ya. Ya mulai ya. Tapi oke kok. Oke ini. Oke. Lanjut lagi silahkan. Heatwave-nya ya. Jadi buat geng duet yang baru saja datang gabung masuk ke dalam kolom komentar kita. Thank you for many of you that has stayed with us the crack of dawn in the early morning. Yes. Terima kasih dukungan dan supportnya buat geng duet yang mondar-mandir keluar masuk, memberikan tap-tap, share, dan juga join our fans club. Kita ucapkan terima kasih. Komentar-komentarnya mantep banget. Tadi aku sempat ngelirik Instagram aku, tek-tekan foto dan videonya juga banyak banget. Thank you banget. Bantu agar prestasi yang kita ukir sama-sama bersama Indosat bisa viral dan bisa diketahui banyak orang sehingga message-nya nyampe ke semakin banyak orang. Iya. Ini layar gedenya boleh ditampilin lagi nggak sih, Ayang? Layarnya gedein lagi. Akhirnya bisa. Oh iya. Oke, nah Oke. supaya aku bisa baca tuh, saya stay di sini aja udah bangun tidur. Om Dev sama Om Iwet masih ada di situ. Kenapa gue jadi ikutan goyang-goyang ya di rumah ya? Kak Dev kenapa nggak jadi gonta-ganti kostum, gonta-ganti rambut? Kenapa nggak jadi pakai Yogi Pratama? Karena I stop and change all of my plans. Begitu tahu, hati-hati, siap-siap bisa jadi goyang banget. Jalanannya. Jadi Iya. aku yang gampang-gampang aja. Ada yang nonton kita dari Bahrain. Astaga. Iya. Hai Bahrain. Oke. Ya. Oke. Ya. Baiklah. Setelah kita selesai sapa-sapa, kita akan lanjutkan Mbak Nilu Putu. Yuhu. Halo. Taiwan juga hadir nih, Hong Kong juga hadir. Kendari masih apa sih? Ini untuk yang baru aja bergabung, kita siarannya live dari dalam bis. Ya. Ya, ini 11 jam siaran Jakarta sampai Jogja. Kita live-nya di dalam bis, guys. Ya. Hello Melbourne. Halo, Windy Andriani. Cawang juga hadir. Melbourne dong di shout out. Udah 2 nih Melbourne hadir. Dari Amerika loh Ayu. Halo. Halo. NYC, New York City. Wow. The Big Apple.
Ih, kita udah 9,8 M loh, Wet. Udah mau 10 juta. Udah mau 10 juta loh. Aduh, geng duet kalian dukungannya terbaik banget. Terbaik banget nih sebelum kita move on ya. Aduh, suaranya bagus banget, enak banget. Aduh, thank you. Thank you. Tadi seperti kita kasih tahu kita pakai IM3 Platinum kita ya, paket 1. Kita dapat 1 terabyte 1 tahun untuk dipakai hanya dengan 1 juta rupiah saja. Jadi kalau mau di copy monggo-monggo aja ya. Gambar live-nya mantengin dari tadi. Malaysia, hai. Palmerah Nongki dari subuh. Palmerah, terima kasih ya dukungannya. Hai Aceh, selamat pagi. Sehat-sehat untuk teman-teman duet di Aceh. Astaga. Iya. Sinciapo, kamu nyari apa sih, Bu? Sebentar ya. Oke, Sinciapo, Bandung. Tahu gitu nebeng ke Jogja, bener yang mau nebeng. Oke, coba mana cue card mengenai itu? Ya. Oke. Apa tuh? Kepo deh gue. Oh, cium-cium. Biar. Oh iya, mentol ya. Balsamnya orang kaya emang beda ya. Ada aja dah tampilannya ya. Beli di mana nih balsamnya? Australia. Itu Australia, anak-anak puy beli di Australia, nggak Organik apalah-apalah. organic magic balm apalah-apalah. Efek nggak panas. Nggak panas. Nggak panas. Wow. Jadi kayak oil gitu apa Oh namanya? Kayak iya, balm. oh iya memang balsam balm sih, Iya sih. Tapi dia nggak panas, Nggak cuman panas. anget aja. Nggak anget juga. Terus apa dong? Bau. Bau aja, Iya. aromaterapi dong. Iya, memang bukan buat masuk Oh, angin. bukan buat masuk angin ya. Cobain aja. Orang bule nggak masuk angin Nggak soalnya masuk ya. angin mereka. Iya iya. Oke, ganti kostum ya? Enggak, ganti kostum nanti kita jam 2 deh ganti kostum ya. Lu beneran nggak sih jam 2 lu Ada ganti? satu final kostum 2, 3, 4, 5, 6 buat pakai 4 jam. Jadi per 4 jam kan gue ganti kostum. Per jam. Hah? Kirain per jam. Wah lu gila ya Hana. Berekspektasi terlalu tinggi. Berekspektasi terlalu tinggi. Wah lu Kecewa jangan nggak? Lu kecewa nggak? Sebenarnya Hana gue tuh udah nyiapin 3 kostum lagi tapi dari Shopee belum datang. Yang salah, ada 2 kostum oranye loh. Satu gambar SpongeBob, satu gambar bebek, satu gambar kucing. Abis ini lo bajunya warna apa? Orange Iya, ya kan. gue udah ngintip tadi. Indosat kan ada oranye. Iya. Walaupun kata Gio itu nggak terlalu Indosat sih. Dalam hati gue, Gio gue lakban ya mulutnya jam malam-malam nyuruh gue nyari warna yang persis sama. Iya. Oke. Oke, lanjut. Mau bahas ini dong geng duet bersama dengan geng duet. Apa tuh? Jujur-jujuran. Ya. Tadi kan kita membahas masih dalam topik friendship menjadi lebih baik. Sekarang kita mau membahas memilih circle pertemanan yang lebih baik. Oke. Ya. Oke. Di usia kita sekarang ini pasti lo punya lebih dari 1 circle. Nah, aku mau tanya dulu dong. Geng duet yang nonton 2,6. Coba kita berinteraksi menuju 10 juta like. Tulis di kolom komentar berapa banyak circle pertemanan yang lo punya saat ini dalam hidup lo. I would like to know. Berapa circle pertemanan yang Iya. lo punya dalam hidup saat ini? Iya. Yang intens atau gimana? Ya, pokoknya lu hitung aja. Circle pertemanan lo mau intens nggak intens terserah lo. Pokoknya circle pertemanan deh. Grup WA aja cuma ada 80-an. 3, 1, 5, 10 8, Gua 3, 2, lu 3, 2 3. doang sumpah. 6, 1, 1, 3, 2, 3 nggak punya. Rena 10. Rena Wardana. Mana Rena Wardana 10. 10. Itu beneran Rena? Tulisannya Rena Wardana. Oh ya berarti benar. 10. Hah, lu punya 10? Desi 10, nggak mungkin 10 juta. Nggak punya. Oke. Yes, situationship kehitung apa enggak? Circle of friends. It needs to be consistent. It need to be gimana sih, Bo? Ini to be konsisten. Iya, dan harus lebih dari 1 orang. Kalau situationship kan lo cuma berdua dong. Benar. Enggak kehitung. Kalian termasuk nggak? Oke, kita gimana? Oke, gue ya. 1. Nontonnya Astaga, keren. 6 gadget. Ada dijejerin. Kasih lihat. Ini gameplay banget. Ada yang kelihatan gak sih? Ada yang nontonnya tuh jajar-jajar banyak banget. Ini ada geng duet kita. Mana sih, Bo? Geng duet kita saking mau mendukung di kantornya, semua gadget
punya satu kantor dipaksa untuk nonton kita selama Oh my 11 jam. God, Thank ya you ya, Allah. Telling. 10 juta lah. Yeay. Oh. Ada yang bilang katanya aku nge-tap di 2 gadget sekaligus. Ih hebat, makasih ya guys. God bless you. Gue cuman punya circle pertemanan 1 loh, Wet. Oh ya? Sedih ya? Cuma BB cream. Cuma BB cream. Terus? Karena tadinya sebetulnya di luar itu satu lagi adalah gue punya 2 lagi. Satu lagi teman date gereja, tapi setelah COVID gue nggak terlalu akrab. Sama satu lagi tadinya anak-anak Cosmopolitan FM. Oh. Iya, gue cuma punya itu. Cosmo sekarang nggak terlalu aktif. Gue date gereja nggak terlalu aktif. Gue cuma punya BB cream. Oh. Sekering itu hidup aku, guys. Oh. Dan gue kayaknya udah nggak punya bandwidth lagi deh untuk membina circle pertemanan baru. Kalau gue ditanya ya, apakah gue punya bandwidth atau punya keinginan untuk memiliki circle pertemanan baru? Jujur gini, Dave. Ini gara-gara Vidi meninggal nih. Gue tahu tuh lu kepikiran. Iya, gue kepikiran banget. Kan gue udah bilang, gue tuh nggak pernah kepikiran begitu-begituan. Kelihatan. Tapi kemarin tuh gue kacau loh. Pasti bagian dari Vidi meninggal yang membuat lo berpikir adalah, kok nih orang sibuk kerjaannya Iya. sama sibuknya kayak gue, tapi dia punya waktu ya buat teman-teman dia, gitu kan? Iya, itu gue kepikiran banget loh. How dia bisa memaintain segitu banyak orang dengan energi yang sama dan semuanya itu memiliki kenangan yang baik tentang dia. Itu jadi pemikiran gue, dan gue kemarin tuh kayak ini ya diskusi dalam diri gue ya, di dalam kepala gue gini. Tapi kan lo bukan Vidi, Wet. Ya. Vidi is Vidi. Itu adalah Ingat ya, Vidi nggak kerja kantoran. Iya, benar. Iya, benar. Iya, tapi Vidi seniman. iya, kenapa maksudnya gimana tuh? Load pekerjaan dan tingkat stresnya beda, Wet. Oh, benar juga ya. Seniman itu sama seperti gue, lebih punya banyak waktu. Iya. Nggak apple to apple perbandingan lo. Tapi gue setuju kalau pesannya adalah lu ingin lebih intentionally Iya. creating core memory bahasa lo, Benar. sama seperti Vidi dengan teman-temannya. Itu bisa lo lakukan. Itu dia. Gue juga berpikir gitu. Apple to apple nggak ya? Tapi kan sama aja, kita sama-sama manusia gitulah ya. Iya. Terus kemudian kita bahas di siaran pagi kan. Iya. 2 hari yang lalu apa berapa gitu. Iya. Kapan gitu kita bahas. Ya, Terus lo bilang kan teorinya Mel Gibson itu ya. iya. Mel Gibson kan Mel namanya? Gibson. Kalau bukan Dodol. Sebentar. Mel Robbins penulis bukunya. Kalau Mel Gibson yang main Braveheart. Lo anak tahun berapa sih? Memori lu masih Mel Gibson. Emosi banget. Anak sekarang masih tahu Mel Gibson? Nggak tahu. Dia nggak sadar. Iya, Mel Gibson. Mel Sini. Gibson. Apa yang salah ya? Karena di kepala gue pas lu nyebut Mel Gibson, yang muncul tuh adalah Mel Robin. Michael Bolton di kepala gue. Terus gue gini, bukan dia deh gitu gambarnya. Ya. Iya benar. Iya. Nah, Mel Robbins itu kan dia bilang bahwa 3 hal. feeling yang lo tinggalkan Oh, terhadap orang itu yang bukan kemudian Mel akan stay. Robbins juga. Itu siapa? Itu siapa? Maya Angelou. Oh iya, Maya Angelou. Maya Angelou penulis kan ya. Iya. Yang dia menang Nobel Poet toh. Ember. Iya kan. At least gue tahu loh. Tahu. At least gue tahu. Tahu. Emang Iwat itu penulis buku cuma 2, pengetahuannya berhenti di 2. Haimin Sunim. 3 berarti. Haimin Sunim, Jay Shetty. Jay Shetty, Satu sama lagi. Simon Sinek. Ya udah 3 Ya, itu. Ya Khalil Gibran deh tambahin. Sama Kylie Gibran. Udah di luar dari itu dia nggak Sama tahu. aja menurut gue. Ya gitu deh. Nah itu gue mikir gini, oh iya ya, dan itu nyambung sama yang lo bilang bahwa intentionally ketika lo ketemu sama orang, lo memberikan memori yang baik. Ya, betul. Makanya kan gue bilang Tapi susah loh, Dev. Susah memang. Susah banget loh. Kita nggak selalu sadar kan. Iya, Betul. iya, Gue juga sih ke teman-teman gue tuh I know sometimes I'm a bad friend. iya. Gue nggak bisa penuh perhatian kepada semua. Lo muka lo kayak Hana Saraswati deh. Hana Saraswati. Iya. Yang kemarin jadi tamu di Stage of Mind itu kan ngobrol sama si Bukan dong, Sarah itu Gaby Tobing. Saputra. Aku pengen jadi kayak dia. Enggak, lo Hana Saraswati. Hana Saraswati. Heeh. Hana Saraswati itu bukan yang istrinya Dimas Jai. Bukan dong, itu beda lagi. Itu tuh lo Makin mah- banyak nama-nama bintang nih yang gue gak Iya, kenal. Hana Saraswati yang main film horor gua.
Kok gue pemain film horor sih? Cantik, aktingnya bagus. Hana Saraswati? Iya. Itu gue. Dia pokoknya selama centong. Aktingnya bagus. Oh, Paradina Paradina Mufti. Hana saudara aku, kata Gio. Ini Gio mana? Gio Indosat. Gio, Hana saudara aku. Hana Malasan adik iparnya. Hana saudaraku Om. Gio bilang. Gio mana nih? Giovanni ya kayaknya ya. Dari Hana sekarang kita pusingnya sama Gio. Kalau Hana Malasan itu tetangga gue, say. Emang Yang iya? pacaran sama itu Siapa? kan tukang balap kan? Hana Malasan yang baru mau kawin. Bukan tukang balap dong, pembalap. Sean Gelael. Sama Sean, bukan Seannya. Kakaknya apa adiknya gitu yang rambutnya gondrong. Ya Sean Gelael dong itu. Apa kakaknya dia namanya siapa? Enggak dong, itu Sean Gelael. Oh, anaknya yang punya Kentucky cuma satu? Iya. Oh iya, Hana pinter lo carinya lo, Han. Dia Cuco tetangga ya. lo? Tetangga. Oh. Kok lo meragukan gitu sih, Say? Lu pikir gua nggak mampu tinggal di tempat orang-orang ada gitu? Iya. Enggak beda tower. Gue di service areanya kebetulan, Kak. Cakep Oke. loh Sean itu. Web. Iya. Lanjut terus. Apa? Tadi intentionally Oh. sehingga lu bisa meninggalkan kesan yang mendalam gitu. Iya betul. Ya well, that's the beauty of friendship ya. Lu tadi teman yang menyebalkan. Iya, gue tuh merasa bahwa gue juga nggak selalu menjadi teman yang bersahabat kayak Vidi kepada semua orang teman-teman gue kok gitu. Dan the beauty of life I think adalah kayak momen-momen krusial kayak Vidi meninggal gitu. Iya. Itu membuat kita tuh menjadi lebih reflektif kan. Mikir, iya banget. Lagi ya. Gitu. Lo setuju nggak bahwa circle itu harus dipilih? Setuju. Lo setuju? Setuju. Lo setuju? Ya? Setuju. Pernah nggak lo ada di circle yang salah? Pernah gue. Lo pernah? Pernah. Gimana ceritanya? Zaman juga masih pernah sih. pernah kan? Ntar lu cerita ya. Iya. Tahu dari mana circle itu salah? Zaman waktu masih kuliah itu kan memang zaman kita coba-coba ya. Iya. Gue tuh sempat beberapa circle yang menurut gue, oke, I don't think this is me gitu. Iya. Satu circle yang isinya anak-anak orang kaya semua, wet. Iya. Gue yang paling miskin di situ. Iya. Lama-lama kedodoran, Iya, gue gaya trying to hidup. keep up gaya hidup mereka. Iya. Zaman itu ya, wet. Gue tuh kan tinggalnya di Depok ya. Plaza Indonesia itu masih tempat yang very posh. Iya. Lo tau gak sih ketika mereka pertama kali buka tuh apa sih, Seibu ya? Atau apa sih? Sogo dong. Sogo ya? Iya. Yang kayaknya lo kalau nggak punya duit lo nggak bisa main di Gak situ. usah masuk lah. Nggak usah Gak masuk, usah Li. coba-coba. Iya. Uh-uh. Dan just to give an idea how rich my friends were gitu. Waktu itu salon paling yang ada di situ tuh cuman Peter Saerang. Iya. Dan kala itu potong rambut sama Peter Saerang itu mahal sekali loh. Hmm. My friends cuman bisa potong rambut sama Peter Saerang dan sama Peternya. Oh wow. Jadi kalau Om Peter lagi di luar negeri, Ya dia nggak potong rambut. dia nggak potong rambut. Dia rela panjangan dikit, jelekkan dikit, Karena Om Peter lagi di luar negeri. dan nunggu Om Peter. Gue nggak bisa potong rambut nggak sama Peter Saerang begini. Ya, tapi kan salahnya ada. Dia harus potong sama Peter Saerangnya. Nah. Seposh itu gaya hidup teman-teman gue. Dan Sekarang dulu- dia apa kabar? masih kaya si Aul ya. Benci deh gue. Sumpah. Heeh. Masih kaya. Emang kaya berarti ya? Iya. Emang- Nggak itu yang namanya kayak turunan nggak habis-habis. Heeh. Terus udah gitu. Tapi udah nggak potong di Peter. potong di mana dia sekarang? Udah mau putus kontak, wet. Body gas guys. Itu waktu pertama kali main gitu, ya kan mereka lu kita bayarin deh, kita bayarin. Lama-lama kan nggak enak. Nggak enak ya. Sama lama-lama ya mungkin makan, mabok, nonton apa dibayarin, tapi kan ongkos gue mesti handle Ngeluarin sendiri dong. dong gitu. Masa gue nggak tahu diri sih. Lama-lama gue merasa oke, gue nggak nih gitu. Itu gue mundur. Ini recap aja ya. Circle yang gue juga mundur karena gue merasa gue nggak sesuai tuh. Ada satu itu gue menyebut mereka sebagai circle intelektual. Gue merasa gue tidak pinter enough untuk gabung join sama mereka. Kenapa lu bisa menyebut itu sebagai circle intelektual? Karena ini tuh tipe pertemanan yang isinya semua orang pinter Akademis ya. akademis. Dan kayak doktor apa Iya, gitu-gitu. nerd, Ah. all through nerd, through and through. Ah. Dan nerd itu, ya maaf ya, ini nggak generalisasi, kebetulan ya waktu itu pertemanan gue, nerd itu tidak semuanya dikaruniai dengan bakat tampilan kan. Iya. Tapi mereka pintar banget. Iya. Karena mereka pintar pasti punya duit. Iya. Kerjaannya bagus. Iya. Nah, mereka ketemu gue, muda, cakep, lucu.
penyegaran buat mereka. Aneh nih. Yes. Kok ada Dakocan bisa ngomong? Yes. Oke, terus? Tapi kan gue cakep. Ah. Jadi kalau dijinjing-jinjing pergi ke mall, Enak dilihat. ngangkat dikit nih. Iya. Jadi gue diajak main tuh sama geng itu. Tapi lama-lama gue sadar gue nggak di situ deh, karena gue merasa tiap kali mereka diskusi ngobrol, gue nggak tahu mesti ngobrol apa, Wet. Gue berasa anjing, gue bego banget deh gitu. Jadi gue mundur. Ada beberapa sekarang masih menjadi tokoh-tokoh prominent lah yang gue gini, emang dari dulu lu pinter sih. Oh gitu. iya? Siapa, Bo? Ya enggak dong, gue sebutin nih. Ya, pingin tahu gue. Dulu sih cupu, sekarang sih keren. Oh, karena iya? memang pintar. Oh, udah jadi ya. Jadi Nanda kan kalau pintarnya keterlaluan kan. Iya. Oh iya, pasti. Oke. Sama gue juga waktu itu gue berhenti karena dibecandain sekali bahwa Tuhan tuh adil. You got the look but you didn't get the brain gitu. Dulu kan awal-awal masih lucu, lama-lama itu melulu yang digerus, gue bosen. Mulai bosen. Gue cabut. Iya. Abis itu ada geng disko ria, hippie pura-pura. Itu juga gue mundur karena gue udah bosen disko. Tiga circle itu yang gue pulang. Gue bubarin, mundur. Kalau gue terlepas dari zaman SMA yang gue selalu gini, zaman SMA itu adalah momen dimana gue trying to fit in dan gue berusaha untuk ada di circle yang paling keren, paling populer, dan lain-lain. Dan ternyata usaha itu melelahkan. Yang akhirnya adalah malah jadi berantakan semuanya. Gitu ya. Pengen selalu jadi si paling. Ternyata memang nggak bisa aja. Dan nggak bisa dipaksain gitu. Akhirnya udah gue mundur. Terus gue merasa bahwa akhirnya gue diterima tuh pada saat gue kuliah dan terus sampai gue dewasa. Nah, begitu gue masuk dalam usia dewasa, gue pernah ketemu juga sama geng-geng gitu ya. Ada satu yang gue paling inget dan menurut gue kayak, I didn't fit in. Kenapa? Karena geng tersebut nomor satu adalah mabok gila. Oke. Awalnya lucu. Lama-lama jebol juga, bro. Ya. Yang kedua, Dan zaman lo mabok-mabokan gitu, lo bayar sendiri ya? nah, mereka ini lanjutannya. Mereka tuh somehow punya cara untuk mendapatkan party gratis dengan memanfaatkan orang. Itu yang kemudian gue gini, gue nggak bisa nih kayak gini. Jadi mereka itu ngajak gue karena waktu itu kan gue punya radio terkenal segala macam gitu ya. Mereka ngajak gue karena merasa kayak, wah seru nih ada orang terkenal dalam pertemanan kita. Walaupun mereka juga terkenal ya. Terus dasar memilih temannya itu adalah berguna nggak dia buat kita. Selalu begitu. Itu gue sempat tuh ke brainwash yang kayak kalau apa-apa kayak dia bisa kasih apa sama gue. Kalau dia nggak bisa apa-apa, gue nggak mau main sama dia. Transaksional banget deh. Transaksional. Gitu ya? To the point yang benar-benar kayak kita harus deketin dia karena dia penting gitu. Nempel sama dia, hidup kita sejahtera. Pokoknya ada yang bisa kita manfaatkan dari dia. Gitu. Dan itu gue akhirnya bertahan kayak 3 tahun lah. 3 tahun terus gue gini, enggak ya, temenan yang kayak begini tuh tidak menyenangkan karena kalau lo tahu kan kalau pertemanan transaksional itu adalah pertemanan yang kayak di depan sama di belakang beda. Di depan lu bisa manis banget, di belakang lu bisa ngomongin. Nah, itu yang kemudian conflicting sama gue. Akhirnya ya udah, gue tinggal. Gitu. Sebentar. Ya betul. Tapi dari situ you learn kan. Gue lagi memikirkan sih kalau gue main sama Anggun sama Maudi kayak gini juga nggak ya ribetnya ngurusin rambut. Ya enggak dong, kalau udah sekelas Maudi sama Anggun mah dia punya orang yang ribet buat dia. Iya benar juga ya. Lurus nggak sih Bo kunciran gue? Lurus. Lurus kayak alis loh. Ya kan? Itu kalau gue ceritanya. Sih gitu ya. Setelah kita breakdown gitu ya dan kita jujur-jujuran di depan geng duet. Gokil, udah 10 juta likes. Yes. Wey, so kill. Ya, kita bisa dapat 15 juta likes sih menurut gue. 15 juta ya? 20 juga bisa ini mah. Margareta bilang begini, sampai sekarang aku belum nemu circle yang tepat. Terus komentar geng duet yang lain adalah nggak apa-apa. Iya. Ada yang nanya gini, kalian nggak bosan? Nggak sih kalau bosan. Untungnya you guys keep us company. You guys keep us company. You guys are keeping us company. Iya.
kok gue nggak bisa buka TikTok bro? Oke, TikTok. lanjut. Oke. Nah, ini hasil penelusuran kita dari Gemini AI. Oke, kita bertanya kepada Gemini AI, sebetulnya circle pertemanan yang sehat itu seperti apa sih? Nah, ini akan gue bahas karena menurut gue ini penting untuk kita sama-sama telaah. Mana sih Hana yang suportif apa tuh? Ini nih. Mana? Ini ada 25. Oke, ini dia. Jadi rupanya circle itu ada jenisnya. Oke. Satu, the supportive circle. Oke. The supportive circle itu adalah circle-circle isinya adalah orang-orang yang bisa membantu lo bertumbuh di dalam hidup. Bisa adik, bisa kakak, bisa mentor. Ya. Ya. Pokoknya yang mensupport tuh bisa your BFF, sister bro. Ya. Kenapa? Dave katanya dulu nggak ngaku kalau ini bajunya pola kasur. Lah ini memang pola kasur. Ini nggak pakai dulu. Ini baru aku beli untuk ini. Sabar, tenang. Dulu belum tenang. pernah aku pakai sayang. Tenang. Dulu mungkin tenun yang kamu lihat. Tenang, sabar. Banget. Terus lanjut lagi. Terus ada circle yang namanya the growth circle. The growth circle. Nah, katanya konon yang harus dimiliki di dalam hidup itu adalah ini 3. The supportive circle, the growth circle. The growth circle adalah circle pertemanan lo yang membantu lo dan mengajak lo untuk tumbuh. Bisa bos lo, kolega lo di kantor, atau mentor, atau pembimbing agama, atau siapa teman di gereja lo. Pokoknya intinya yang berfungsi mengajak lo untuk bertumbuh. Growth. Ya. It's all about growing together. Ya. Yang harus lo jauhi dan ketika lo bertemu circle ini, jangan pikir 2 kali to cut them off adalah the energy drainer. Akan ketemu lo dalam hidup Ada orang-orang yang memang ada bersama mereka tuh lo merasa lo kehabisan energi. ada beberapa ciri-cirinya tuh orang-orang yang energy drainer. 1. Energy drainer itu nomor 1 adalah mereka senang mencari konflik. Oh iya. Kayak nggak bisa gitu hidup dalam keadaan harmonis tuh nggak bisa. Iya. Ya kayak kalau lagi harmonis tuh nggak bisa nih. Ini terlalu tenang nih. Iya. Gue harus pecahkan dengan apa ya? Aku hina dia. Oh. Aku ngeledekin dia. Iya. Ya. Ya. Terus abis itu biasanya socially awkward. Oh, orang yang energy drainer. Karena dia socially Energy drainer awkward. banyak ya. Ya, karena socially awkward, dia jadi bingung bagaimana harus bertingkah, Ya. bagaimana harus bercanda, Ya. jadinya offbeat. Ya. Contohnya yang lo bilang tadi tuh, teman-teman lo yang pinter-pinter itu tadi. Oh iya. Karena mereka cuman wawasannya adalah di pinternya mereka aja. Betul. Mereka jadi nggak tahu gimana caranya bercanda. Yes. Akhirnya satu bercandaan akan diulang Lah, terus Sampai iya. gini. Aduh, gue setuju. Gue Ya, setuju. Gue setuju. itu socially awkward sebenarnya. Socially awkward. Karena dia wawasannya nggak luas, Iya. dia nggak tahu cara bercanda. Iya, ketika nemu dia udah cuma bisa bercandanya itu Iya. melulu. Heeh. Ya itu kan kemarin berhasil ya, gue ulang aja lagi. Iya, Karena dipikirnya mungkin hidup adalah rumus kimia. Iya. Ya. Once nemu pola yang berhasil itu diulang Itu aja terus. Iya, gitu. iya, iya. Sementara nggak kayak gitu hidup itu. Setuju. Terus lagi, energy drainer ini adalah orang-orang yang kayak ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos yang to the point sampai kayak Gue agak ceplas-ceplas gak sih? Apa jangan-jangan gue Enggak, energy enggak, drainer enggak, buat enggak, beberapa enggak. orang? Ceplas-ceplosnya tuh menghina gitu. Oh, ketus dong. Nggak ketus. Merendahkan deh. ya. Merendahkan. Merendahkan. Direndahkan tuh menyerap energi lo. Iya, memang. Ya. Kenapa? Kalau ketawa? Ada beberapa yang bilang katanya gue tuh juga tanpa disadari gue tuh suka berkomentar yang sifatnya merendahkan. Tapi gue kadang mengakui sih. Masa? Iya. Bukannya gue yang kayak gitu ya? Ternyata gue juga tidak disadari melakukan itu. Dan lucunya gue hanya tidak sadar melakukan itu hanya keluar ke orang yang gue udah deket. Jadi gue udah lu nyaman. nyaman. Oh.
Iya sih. Iya. Gitu. Iya. Energy drainer ya. Energy Gak drainer. apa-apa gitu ya. Kalau kita ketemu, justru gue sih bersyukur gue pernah ketemu sama orang-orang yang energy drainer. Karena at least dengan bertemu dengan mereka gue jadi tahu bahwa oh kayak begini toh Iya. gitu. Tipe-tipeannya nih Betul. gitu. So you guys also bertemu dengan mereka dan akhirnya lama-lama lo tahu oke, yang ini keep, yang ini enggak. Iya. Nah, ada juga the seasonal circle. Seasonal circle tuh teman SMP, Iya. teman SMA, Iya. teman kuliah. Itu kan kita kuliah itu 3-4 tahun ya. Itu kan one season of your life. Atau teman retret, teman apa tuh student exchange. Hi Switzerland, Hello. Nesha, thank you for joining and supporting us. Gitu, itu seasonal friend. Nah jadi jangan sedih kalau lo akhirnya grew apart dengan teman-teman seasonal friends lo. Karena seasonal friends are never meant to last. Oh. Kadang kan gue sih kadang suka kepikiran ya, kok gue udah nggak pernah in touch lagi ya, kok gue udah nggak sedekat itu ya sama teman-teman SMA gue. Ya udah, those are my seasonal friends. Let them go. Oke. Ya, Itu kan ya, juga ya. butuh kedewasaan ya. Iya. Lo nggak memaintain ya teman-teman SMA lo gitu ya? Nggak. Udah nggak ya? Even sekarang gue masuk ke dalam grup WhatsApp, gue yang paling banyak nggak bunyi, Wet. Karena gue udah paling offbeat sendiri di situ. Karena the rest of them still lives in the same place. Oh iya. They talk the same Makes lingo sense, gitu. makes sense. Gue yang paling sendiri di situ. Jadi Iya, udah iya, gue iya. diem aja deh di situ. Iya. Lo dulu bisa bahasa Jawa nggak sih? Bisa bahasa Jawa tapi kasar. Oh, bahasa pergaulan. Iya. Sekarang bahasa Jawanya nggak ada, kasarnya masih tinggal di gue. Gue tinggal sisa kasarnya doang, guys. Bahasa Jawanya gone. Kak, kalau pasangan yang Pegal pantat gue. Aduh. Nih, lagi ya. Guangzhou China, hi. Thank you for supporting our live Guangzhou China. Bada bing bada boom. Hello from Sydney, Australia. Kapan Kak Dev dan Kak Iwet main ini? Gue tuh belum pernah loh ke Australia. Gue udah pernah. Iya? Udah. Bagian mana dari Australia yang lo pergiin? Gue pernah ke Melbourne beberapa kali, Sydney beberapa kali, Gold Coast, Perth, Perth gimana? Perth, Perth beberapa kali juga. Oh iya? Australia is very close ya, tapi kenapa gua nggak pernah pergi ya? Menyenangkan sih Australia. Australia itu cuman Perth itu 4 jam loh, cuman dari Bali. Tapi what to do in Perth? So many things. Lo bisa main di park, Oh, mostly gini. Nah, mungkin lo nggak cocok kali kalau lo ke Perth. gue paling sebel loh kalau orang tuh udah Tapi belum tahu udah ya. nyangka Iya, begitu. iya. Lo kayaknya nggak cocok deh pergi ini gitu. Nggak, karena gini. Kenapa? Gini, mungkin waktu gue pergi ke sana dulu, Iya. itu gue belum mengenal kehidupan malam, Iya. ya. Oh. Jadi gue nggak tahu ada klub yang menyenangkan apa di Perth. Ah. Oke. Jadi apa yang dilakukan di sana adalah mostly memang Ya. jalan-jalan as in nongkrong di taman, Ah. jalan pagi, Oh. barbecue di taman. Oh. Terus kemudian city-nya itu tutup jam 6 sore. 6 sore, iya. Becky kan suka ngajakin terus. Iya, kayak gitu. Terus kalau ditanya belanja seru apa enggak? Ya so-so gitu. Mahal kan barang-barang desainnya. Ah. Australian designer are very expensive. At least ketika dia masuk sini ya. Iya, gue nggak belanja barang desainer sih. Tapi ada beberapa hal yang menarik kayak misalnya lu bisa belanja ke Fremantle Market, Oh, belanja apa? Kuis. quiz. Kan dulu di TV-TV kita, kuis ini persembahan dari Fremantle. Lo belanja di Fremantle, belanja apa? Kuis. Fremantle ada daerah. Oh, nama daerah. Iya, mungkin Fremantle Media itu berasal dari Fremantle Dari daerah. Australia. Gila. Iya. Brilian ya. Captain Cook gitu. Oh. Coklat enak di sana. Oh, iya, di Australia. Iya, dairy product itu enak sekali di Australia. Oh, di Australia. Iya, gitu. Iya, iya. Sydney more vibrant. Kota besar. Kota besar. Lo suka tuh kayaknya situ belanja menyenangkan, pergaulan, makan, ke nightlife gitu. Orangnya cakep-cakep nggak? Cakep-cakep. Cakep-cakep ya? Heeh. Gue penting loh ternyata buat gue pergi ke tempat yang orangnya cakep-cakep. Kenapa? Buat apa itu? Karena itu bagian dari pemandangan buat gue. Oh iya, penting bagian dari itu. pemandangan. I'm sorry gitu ya, ketika gue pergi kemarin trip yang ke Vietnam, gue nggak ketemu orang cakep loh. Oh iya? And I'm so sad. Oh iya? Uh-uh. Kenapa? Nggak tahu. Everywhere I go,
Atau ditutup mata batinnya kali. Lebay lo.